Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Skenda, selamat datang di Skenda Podcast, tempat kita berbagi cerita inspiratif pastinya di dunia pendidikan. Dan tema podcast pada hari ini adalah GTK Beraksi, yaitu guru dan tenaga kependidikan bergerak dan berinovasi. Dan di samping saya ini sudah ada bintang tamu dan narasumber yang sangat spesial ya. Selamat datang Bapak Dr. Gede Henry Ari Susila SPD MOR ya, Pak. Beliau Beliau adalah juga fasilitator program sekolah penggerak dan sekaligus panitia pelaksana Jambore GTK Hebat. Dan di samping saya juga pasti Sobat Skenda di rumah sudah tahu siapa sih ibu cantik yang datang di Skenda Podcast hari ini. Ibu Putu Ermayanti SPD MM. Ya, benar. Udah masuk 5 besar Jambore GTK Hebat ya. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang di Skenda Podcast hari ini. Ya. Oke, dan tadi kan untuk Bapak Henry ya Bapak, bisa diceritakan sedikit tentang apa sih latar belakang Bapak di dunia kependidikan gitu, spill sedikit saja gitu. Terima kasih ya Ge Ayu. Perkenalkan, nama saya Gede Henry Ari Susila. Saya berasal dari Desa Jenang Dalem, Singaraja, dan kebetulan saya sebagai dosen di kondisinya di STKP Gamandu Singaraja. Oke. Dan tadi kan Bapak adalah salah satu panitia dari Jambore GTK Hebat nih Kak. Apa sih Pak Jambore GTK Hebat dan apa dampaknya untuk nanti guru-guru yang di masa depan, apalagi guru muda nih Kak Pak? Oke. Jadi kebetulan juga saya sebagai fasilitator sekolah penggerak angkatan kedua yang bertugas mendampingi 5 sekolah SMP. Ada SMP 1 Groga, ada SMP 2 Banjar, ada SMP 3 Busung Biu, SMP 3 Sawan, dan juga SMP 6 Singaraja. Dan juga kebetulan menjadi bagian dari panitia kecil di pelaksanaan Jambore GTK Hebat kemarin. Jadi Jambore Hebat itu merupakan salah satu media untuk kita menjaring inovasi dan dedikasi seluruh lapisan GTK yang ada di Provinsi Bali khususnya. Karena ini merupakan program yang sesuai dengan program dari pusat ya, sehingga penjaringannya langsung dari provinsi dilaksanakan oleh BGP Provinsi Bali dan dilakukan dari jenjang PAUD sampai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB juga. Berarti semuanya yang menyangkut semuanya. Pegawai juga dari PU dan juga dari pengawas. Jadi semua lapisan yang ada di sekolah, unsur-unsurnya diberikan kesempatan untuk menunjukkan inovasi yang sudah mereka lakukan. TU-nya ada 3 kurang lebih ya, TLS yang laboran, terus TAS, tata administrasi sekolah, sama apa lagi satu TPS ya, perpustakaan. Perpustakaan ada 3 sekolah ya. Oke. Kategori, banyak kategori lah. Ada 3 kategori tadi Ibu yang Ibu sebutkan. Ya, banyak. Dan Ibu sebagai pemenang, Ibu kan gini kalau bilang pemenang belum ya, pemenang. Baru masuk 5 besar. Iya. Tapi kan sudah gini Bu, udah termasuk hebat. Iya Bu, iya. Saya katakan pemenang. Iya, udah apresiasi itu Bu. Semua kategori, dari kategori ibunya. Kemarin kategori apa Bu? Kategori inovasi, iya. Di TAS ya, tenaga administrasi sekolah yang diseleksi Sebali. Dari Sebali dicurkan menjadi 10, begitu kan? Iya. Saya masuk dinilai oleh tim juri menjadi 10 itu lagi diwawancarai. Jadi 5 besar dan hebat loh. Dan fun fact-nya Ibu katanya ini adalah pertama kalinya Ibu mengikuti lomba itu. Nah, kan ini hebat sekali ya. Karena memang kan kita ikut pertama tuh nggak tahu seperti apa sih mekanisme Jambore GTK, ngasal ngikut aja. Jadi nggak nyangka juga sih kok bisa sampai 5 besar. Harapannya sih biar sampai 3 besar, tapi ya sudahlah, mungkin karena kurangnya pengalaman kan ini baru istilahnya pertama kali. Jadi dapat pengalamannya itu luar biasa dapat di sana.
Nah ini kan Ibu pertama kali itu ya ikuti Jambore GTK Hebat ini. Apa sih motivasi selain menambah pengalaman gitu Bu? Kenapa ya pengen ikut GTK Hebat ini Jambore Ibu? Sebenarnya kan saya nggak ngerti nih, nggak tahu apa sih apa namanya Jambore GTK Hebat 2024 apa itu praktik baik, kan nggak ngerti. Yang saya tahu kegiatan BGP itu selalu menukik ke guru, ke para guru. Akhirnya ibu kepala sekolah ngasih ini info, kini kayaknya guru-guru pada lemes semua nih, nggak ada yang ikut. Kini ya karena waktu itu banyak yang ikut berkegiatan, maksudnya banyak aktivitas, sehingga beliau ibu kepala sekolah menatap saya, maksudnya apa nih Bu? Saling tatap-tatapan. Maksudnya apa nih Bu? Paham kan maksudnya apa? Ya udah ikut aja gitu. Aduh, saya nggak ngerti apa. Zaman sekarang kan semua bisa dicari informasinya. Udah saya searching apa itu praktik baik, kemudian apa itu BGP, apa aja sih kegiatan BGP, terus Jambore GTK seperti apa. Dan nggak lupa juga saya nanya ke senior-senior yang udah sering-sering ikut ya. Salah satunya itu ada Pak Janar, Pak Madioplas, kan Pak ya. Nah, kemudian Bu Eka Yanti, Pak Budi Komet yang dari Banjar. Mereka ngasih motivasinya luar biasa, ngasih support yang benar-benar membangkitkan api gitu ya, kobaran api. Ayo dong semangat. Dan saya pikir juga kalau kita diem di zona nyaman kayak begini-begini aja, kapan kita maju? Kapan kita berkembangnya? Ya, karena saya merasa masih muda, kenapa enggak cobalah asah kemampuan, sampai mana sih kemampuan saya gitu. Akhirnya sambil jalan kita coba lagi untuk apa namanya, merangkai apa sih yang kita punya di sekolah ini kok apa namanya, ibu kepala sekolah bisa nyuruh coba ikut gitu. Dan saya angkat waktu itu tentang sistem pengarsipan berbasis web. Berbasis web. Ya kan kita di tahun 2021 kita apa namanya, berusaha untuk keluar dari masalah bagaimana bisa mengatasi pengarsipan yang masih konvensional dengan cara itu ya, pengarsipan berbasis web. Itu yang saya angkat. Untuk lebih detail lagi nih Bu, apa inovasi yang Ibu bawa yang lebih detail biar agar gitu. Kini bisa lebih tahu gitu. Jadi di Jambore GTK khusus untuk sebelumnya sih memang udah ada dua kategori ya, dedikatif dan inovatif. Saya ngambilnya yang inovatif. Inovatif itu kan berinovasi. Nah, bercerita sedikit ya. Di tahun 2019 saya kan pindah ke sini. Oh, Ibu dari 2019 pindah ke sini ya. Saya awalnya adalah guru. Oh iya, guru bahasa Inggris. Ya, benar. Saya guru di sekolah sebelah. Kemudian pindah ke sini dan apa namanya? Melihat di sini cara pengarsipan SMK 2 Singaraja masih sangat konvensional, artinya semua berkas yang diarsipkan itu masih berupa kertas-kertas ya, tumpukan kertas. Ada ruang pengarsipan yang sebelumnya kita pakai, sekarang mungkin udah jadi kelas ya, sebelumnya itu kita pakai ruang pengarsipan. Jadi bisa kita bayangkan setiap tahunnya berapa kertas yang kita arsipkan, dari kumpulkan SPJ, kemudian dokumen-dokumen kesiswaan kayak apa namanya, ijazah-ijazah siswa gitu kan kita perlu arsipkan. One day misalnya si anak alumni ini kehilangan ijazah, bisa ke sekolah untuk mencari salinannya gitu, kopiannya. Nah, kalau kita mengarsipkan masih konvensional, itu berarti seiring berjalannya waktu, bisa kita bayangkan ya, kertas kalau disimpan dalam durasi waktu yang lama rusak, usang, entah ada rayapnya atau nggak hujan atau ada apa rayap, berbau, warnanya sudah nggak jelas. Itu pun kalau kita copy, apa namanya, di fotokopi gitu ya, sudah nggak karuan. Gitu. Akhirnya selain itu yang motivasi pertama, yang kedua, ruang pengarsipan itu kan besar nih, kira-kira cocok lah untuk dipakai kelas. Nah, karena sekolah kita SMK 2 Singaraja itulah sekolah favorit yang setiap tahunnya selalu membludak ya. Siswanya bahkan sekarang ya Bu ya, sampai sekarang kan kita tahu 5 kelas nggak dapat kelas gitu. Akhirnya ibu kepala sekolah memberikan ultimatum, ini bagaimana caranya ruang ini biar bisa jadi ruang kelas daripada kertas-kertas di sini yang belajar. Iya, yang lebih berfungsi dan lebih digunakan. Tolong dong keluar dari masalah ini. Ya sudah, kebetulan juga sekolah kita punya tim IT yang luar biasa ya, yang paham lah di bidang sistem dan apa namanya,
sistem pengarsipan cloud gitu ya. Gimana nih bisa nggak kita keluar dari masalah ini? Oh bisa Bu, selama sekolah bisa mendukung dan mensupport. Dalam hal ini kan terkait dengan budget, karena kalau kita pakai ada sih proses pengarsipan atau penyimpanan data yang gratis, tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah dokumen yang kita punya ya, kita punya siswa hampir 2.000 yang setiap tahunnya terus bertambah, itu kan otomatis jebol. Banyak sekali ya, harus disediakan tempatnya. Solusinya adalah kita buat pengarsipan berbasis web. Nah, saya bilang sekolah kita udah punya web. Iya sih, cuma dibedakan kalau yang web kita punya di sekolah itu kan untuk lokal, maksudnya untuk publik, semua orang bisa mengakses. Kalau yang kita punya itu kita buat private, jadi hanya orang-orang tertentu yang hanya bisa mengakses. Berarti harus ada isi sandi, masukan sandi. Ya, benar. Nah, dalam perjalanannya menuju itu, otomatis kan kita buat tim dulu, siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Kalau kita di Jambore GTK kan berbasis metode STAR gitu ya, situasi, bagaimana situasinya, background lah, latar belakang lah, kenapa kok bisa itu diangkat. Itu harus digambarkan situasinya seperti apa. Oh, situasi sekolah kita begini nih, masalah ini kayak gitu. Baru terus tantangannya apa. Mulai kita mengadakan perencanaan ya. Perencanaan kita kumpul dulu dengan situasi seperti ini. Apa nih yang kita rencanakan? Satu, mungkin memikirkan web apa yang cocok dengan sekolah kita dengan data yang sekian banyak. Nah, itu tim IT yang paham. Ya kan, oh Bu, cocoknya pakai ini gitu. Keberlangsungannya bagaimana, bisa nggak dipakai sekian tahun? Oh bisa, kayak gitu. Daya tampungnya berapa? Itu orang IT yang paham. Kemudian kita merencanakan juga mitigasi apabila ada crash, kemudian ada cyber dan seterusnya. Bagaimana cara mitigasi biar kita tetap aman dari ada hacker masalah-masalah itu. Terus yang ketiga, siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ya otomatis semakin mengerucut, semakin kecil kan lebih bagus, karena ini data yang kita pakai, yang kita simpan ini sifatnya private gitu ya. Dan sangat penting juga. Ya, penting. Seperti misalnya data keuangan, data kesiswaan, data manajemen dan seterusnya. Oh, berarti bukan data siswa saja Bu ya? Ada 6 bidang di dalamnya. Jadi ke-6 ini ada admin-adminnya semuanya gitu. Nah, ini penting. Kenapa saya bilang penting ya, berdampak sangat luar biasa karena ketika ada tim seperti monitoring, kemudian penilaian kayak PKKS, ada audit, supervisi dan seterusnya, kita dengan sangat mudah bisa mengambil data itu dari pengarsipan tinggal web. Download saja Ibu. Iya, tinggal download aja. Sehingga kayak kemarin ada penilaian kinerja kepala sekolah, jadi kita tinggal ngambil aja datanya dan kita suguhkan data soft copy sehingga lebih mudah untuk dinilai. Seperti itu, bukan ada tumpukan-tumpukan kertas lagi. Jadi kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistem paperless, kita sudah mampu mengikuti untuk mengimbangi itu sih kurang lebih gitu pendahuluannya ya. Iya. Dan pada saat mengikuti perlombaan Jambore GTK Hebat itu, tantangan terbesar yang Ibu dapetin di situ yang apa ya gitu, sampai mungkin paling lah kalau bahasa Balinya gitu ya. Apa sih yang Ibu dapat tantangan di situ biar agar nanti ada selanjutnya next siapa gitu, biar antisipasi gitu. Untungnya saat itu ada workshop ya Pak ya. Ada workshop yang diadakan, setidaknya orang-orang baru atau newcomers itu yang baru ikut mengetahui lah, terbuka wawasannya. Oh, Jambore GTK tuh seperti ini, cara membuat praktek naskah itu seperti ini, membuat video. Nah, kebetulan juga Pak Heri waktu itu hadir sebagai fasil di sana. Waktu itu menerangkan materinya tentang apa Pak? Pembuatan naskah atau pembuatan naskah ya. Jadi ada dua, naskah sama video. Ya. Naskah sama video. Jadi kita membuat naskah dulu, seperti kita membuat apa sih namanya? Tesis. Kalau di tesis kan ada latar belakang, pendahuluan, metodologi kayak gitu ya. Kita sebenarnya ada berapa metode sih Pak? Saya tahunya cuma STAR aja gitu. Sebenarnya banyak. Karena banyak jadi lupa. Ya beliau yang lebih paham gitu. Banyak ada metode, cuma yang paling praktis untuk di tingkat lomba ini dan yang paling mudah untuk dipahami, diaplikasikan ya metode STAR.
Metode STAR. Metode STAR. Bisa jelasin metode STAR itu apa sih S. gitu? STAR kan S. S-nya apa, Pak? apa? Oh, ada panjangannya nih, Pak S-nya ya. apa, Pak? Star. S-nya Jadi situasi. Situasi. Latar belakang lah ya. Iya. Situasi. Baru ada T. T. Tantangan. Tantangan. Mulai A. A. Aksi. Terakhir R. Refleksi. Refleksi. Oh gitu. Kesimpulan lah ya. Kesimpulan. Jadi udah mencangkup ya, udah lengkap itu STAR itu. Benar. Iya. Gitu. Dan Ibu ada nggak strategi atau apa strategi yang biar Ibu menjadi pemenang gitu? Ibu cuma sendiri Bu atau perwakil ada Di anggota sebelah lagi? itu sendiri. Oh dia sendiri Itu atau yang- nggak di situ ada berkelompok sampai situ Bu atau kebetulan dikelompokkan gitu? saya orangnya cepat bergaul. Oh, gitu. Dan teman-teman juga banyak. Jadi ketika mau akan berangkat ke Denpasar kan kita kayak tadi tak bilang itu ada workshop. Jadi kita saling polling. Kebetulan waktunya samaan. Ayo dah sama-sama kita semobil biar dapet lah chemistry gitu ya. Ada sharing Di di dalam situ. ada sharing. Apa aja sih kemarin apa aja ngapain aja gitu. Yang sebelumnya udah pernah ikut setahun lalu mungkin udah sampai 2-3 kali ikut. Jadi mereka udah benar-benar berpengalaman. Ya, cuman karena apa namanya saya nanyanya juga nggak terlalu dalam, mereka juga nggak begitu banyak ngasih informasi. Jadi apa yang saya tanyakan itu aja yang dikasih tahu, sehingga itu yang buat saya nggak besar. Lupa juga nanya sama hasilnya ya apa. Oh itu yang menjadi bahan referensi nanti Iya. ya Bu. Dan bahan juga penyesalan tapi nggak apa-apa. Bu, Sebenarnya ya. sih waktu itu yang jeleknya yang saya lakukan tuh tidak menyiapkan jiwa untuk kalah gitu loh. Oh. Saya hanya menyiapkan jiwa untuk menang sehingga waktu pengumuman tidak masuk 3 besar rasanya Ibu kalau menangis, Bu. nangis banget. Oh Ibu saya menangis Bu gini. Iya, sama menangis. Menangis dalam hati, menangis dalam hati. Menangis bener-bener menangis. Iya. Masuk ke kamar mandi kan Oh, teman-teman. iya. Oh gitu. Waktu juara ketiga diumumin kan oke lah juara 3 mungkin saya di 2 gitu kan. Juara 2 bukan juga saya kan. Aduh. Nah itu teman-teman seruangan itu udah taksu karena judulnya taksu. Oh, taksu judulnya, Taksu. Habis itu juara 1 tiba-tiba bukan nama saya yang Jadi dipanggil. udah kecewa di situ. Kecewa langsung bengong, terus teman-teman semua peluk. Pada saat ketika dipeluk itu rasanya saya jatuh gitu. Oh iya emang kayak gitu ya Bu ya, kita udah kuat tapi kamu baik-baik aja. Iya. Akhirnya saya permisi ke kamar mandi sampai dicariin sama teman. Kamu oke? Ayo oke gitu. Kamu baik-baik aja. Kasih saya waktu ntar lu gitu. Tapi Ibu keluar dari kamar mandi udah mukanya merah gitu. Iya, Tapi bener. sih nanya are you okay? Makanya banyak temen yang membesarkan hati. Dah, ini namanya juga perlombaan, ada menang ada kalah. Kamu harus siap untuk itu, jangan untuk menang aja gitu. Next kita coba lagi, ayo kita coba lagi gitu. Untungnya mereka itu selalu ada ya, pada saat sedih pun mereka ada. Jadi saya bersyukur punya teman yang luar biasa gitu. Sahabat baru Bu ya. Sahabat baru, ada sahabat baru, ada sahabat lama gitu. Itu manfaatnya kita ikut kegiatan semacam ini ya. Jadi selain pengalaman kita dapat saudara, dapat teman, gitu. Dapat happy juga kan. Ininya apa motonya BGP kan, belajar dan bersenang-senang. Gitu bersenang-senang. Gitu. Dan nanti Ibu dengan pengalamannya sekarang siap nggak Bu nanti ada lomba lagi GTK hebat untuk Semoga. menampilkan Semoga ya. dan menjadi juara 1 Itu ya ikut ya. harapannya. Di belakang layar. Berarti nanti tahun depan kalau misalnya ada lomba lagi saya harus banyak berguru dari Banyak berguru, Pak banyak Pasien. sharing-sharing. Jangan malu Iya. bertanya nanti Ya sesat kemarin jalan. yang saya lakukan adalah malu ketemu pasien. Itu yang pada menang jadi. Oh ya berarti Bapak sama Ibu baru kenal ini Bu ya ceritanya Bu. Enggak sih sebenarnya udah. Sudah lama kegiatan kenalnya. di kelas itu ya. Bu? Ya. Jadi Kelas di kelas B, ibunya Benar, kelas benar. B, kebetulan saya hasilnya. seru loh Bapak ya. Jadi kita Udah selama muda, keren, 4 seru. hari ya, 4 hari pengasaran, 4 hari kita diskusi dan beliau termasuk salah satu orang yang paling aktif di kelas itu. Oh, Jadi sih karena Bu. kenal terus berlanjut lagi kan, ada Berlanjut. kegiatan ketemu lagi, ya. Berlanjut. Cuma sayangnya ketika 3 kali lombanya itu memang Kadang ketemu mungkin waktu ya. Jujur saya menghindari Pak bertemu karena takut nanti Ada pikiran saya gitu. Iya. Oh ini KKN kayak gitu, menghindari sekali saya ketemu. KKN Ibu. Maksudnya gini, ada Orang dalam. ada, Oh, iya, iya, biasa kayak gitu juga, Bu. Orang Nepotisme dalam. ya, apa istilahnya sih?
Apa ya? Bener sih nggak sih? Ya kayak gitulah. Oh ini ada dia gitu. Makanya menang gitu Jadi Bu kalau ya. dilihat sama orang sering-sering kita ngumpul, diskusi gitu. Oh nak iya menang gara-gara itu paling Iya, gitu. pantas menang ya, Perasaan gitu. saya aja yang seperti itu sih sebenarnya. Tetapi papa saya bilang malah kita semua baik kok, semuanya komunikasi gitu. Oh, semua saya yang berkomunikasi salah. juga. Oh, gitu. Harusnya nggak seperti itu. Karena negatif thinking Udah Bu ya. duluan negatif. Negatif thinking Sudah akhirnya. duluan negatif yang keluar dari otak. Gitu. Nah, pada saat mengikuti Jambore itu kan tadi Ibu ceritanya udah seneng, udah ada banyak banget ya likulku. Apa tuh momen yang sangat berkesan selain mendapatkan juara 5 gitu. Selain itu apa lagi momen Itu yang dah berkesan? momen yang berkesan, yang sedih itu. Itu yang paling Ya, berkesan yang ke kamar mandi itu berlanjut loh sampai pulang saya berharap dari rumah dipeluk sama suami. Iya. Kita malam sampai rumah kan. Jam berapa nih Bu? Berapa ya? Pokoknya malam lah. Oh, iya, Karena iya. kita isi kiri kanan dulu sama teman kan, Barawiyah. Sampai malam rumah berharap suami ngasih tenang, malah dia bilang mandi dulu bau. Padahal mandi lagi. Untungnya anak-anak bilang ya mah nggak usah nangis, nggak apa-apa gitu. Anaknya umur berapa Bu? SMP Umur- kelas 1. Oh. SMP kelas 1 dan SMP kelas 3. Oh, 2 ibunya. Dua Cowok aja cewek Bu? cukup lah. Cewek cowok. Cewek cowok. Udah 2 anak cukup Iya, lebih baik ya. benar. Gitu. Nah, untuk Bapak Henry ya Pak, kompetisi ini kan untuk menjadi apa sih dampaknya ke depannya untuk guru muda gitu Pak? Apa yang diharapkan nanti ke depannya, kenapa dibuatnya ada Jambore GTK Hebat perlombaan ini gitu Pak? Ya, jadi Jambore ini kan program dari pusat ya, dari Kemendikbud, dari pusat yang disiapkan media untuk bisa menjaring guru lapisan GTK terbaik se-Indonesia, sehingga masing-masing provinsi itu wajib melakukannya. Nah, dan di kegiatan kalau tahun lalu sih HGN. HGN. Oh namanya HGN Pak ya? Dulu Apa Sebelum itu, Pak? Jambore apa? Ya, Hari HGN. Guru Nasional. Hari Guru Nasional. Ya, saya menjadi panitia kecilnya kegiatan itu di 2023 ya, dari jalur Fasil. Itu Sebenarnya di dari tahun berapa SPN. sih Pak? Ini kegiatan Ini sudah lomba ada, kayak gitu? seingat saya tahu saya dari tahun 2022 Oh, ada. sudah lumayan lama ya. Udah berapa tahun itu Bu ya? 3 tahun ya? 2 tahun. Ya. 2 tahun. Terus 2-3 ketika tahun. jadi fasil sekolah penggerak sudah mulai ada seleksi pada waktu itu 2022 ada di Pelabu pada waktu itu. Tapi itu sudah sebalik, udah nasional Sama. Pak? Udah nasional. Oh, sama. Kita diseleksi dulu sebali, gurunya tenaga administrasi dan seterusnya. Di 2022 sudah selesai, di 2023 saya masuk membantu, dan ternyata di 2024 juga diberi kesempatan. Dan yang paling istimewanya kan di 2024 ini pelaksanaan Jambore terbaik. Kenapa Terbaik. seperti itu? Karena dalam proses penilaian itu semua unsur dihadirkan. Sebenarnya kriterianya apa tuh Pak? Iya. Kriterianya? Misalnya di kriteria inovasi. Inovasi. Ya. Jadi peserta yang misalnya sekarang nih ada dewan juri di depannya, ada peserta anggaplah kategori inovasi SMA misalnya. Jadi guru-guru kepala sekolah ada jenjang nih, ada guru, ada kepala sekolah. Jadi semua peserta 5 besar itu tampil sistem talk show. Iya benar. Duduk dia beriringan. Di depannya ada juri. Ada Juri moderator. 1, 2, 3, ada moderator, ada peserta di kategori sebelumnya. Sebelumnya? Setelahnya. Oh. Ya, jadi setelahnya itu dia menonton. Nah, para peserta ini 5 orang ini dia melakukan Sebagai pengamat. Ya, pengamat yang menonton. Oh, saling menilai jadi Pak ya? Iya. Enggak sih saling menilai. Enggak. Kalau yang 5 orang itu mereka masing-masing diberi kesempatan untuk presentasi dengan waktu kalau nggak salah sekitar 10 menit ya. 10 menit. 10 menit presentasi lalu diskusi. Iya benar 10 menit. Setelah itu antar peserta diberikan kesempatan Kesempatan pertama untuk untuk bertanya. saling bertanya. Oh, 10 menit itu berdiskusi aja apa presentasi aja? Apa Presentasi 5? aja 10 menit. Oh, 10 menit presentasi Setelah itu, aja. 20 menit berikutnya diberikan kesempatan untuk diskusi Diskusi. antar peserta. Jadi peserta nomor 2, 3, 4, 5 diberikan waktu 1 kali memberikan pertanyaan kepada presentasi yang pertama. Di sana kita akan melihat, akan diuji apakah peserta pertama menguasai materinya, apakah peserta pertama bisa meyakinkan. Karena ketika mereka diskusi dengan temannya yang bertanya, itu pun sudah dinilai oleh jurinya.
Oh gitu. Iya kan? Nilai plus ya Pak ya? Ya, Bukan. pasti. Oh. Pokoknya di juri itu sudah bisa melihat pertanyaan si A, si B, si C, si D ini bisa dijawab dengan baik atau sebaliknya. Oh, berarti ada public speakingnya juga di Ya. sini. Iya. Setelah selesai itu baru ke juri. Juri 1, juri 2, juri 3 memberikan banyak pertanyaan dengan alokasi waktu kalau nggak salah sekitar sama 20 menit. Ya. Setelah itu selesai, ketika masih ada waktu baru diberi kesempatan kepada peserta berikutnya untuk memberikan pertanyaan beberapa tergantung waktu. Tergantung waktu. Ya, dan situasi ini memang membuat para peserta itu tidak Deg-degan. bisa Nggak 2 bisa. jam loh, total semuanya 2 deg-degan sih jam. enggak juga ya, karena mereka semua sudah pada siap. 2 Nah, jam. jadi kita tahu bahwa ini memang materi yang dia 3 jam. lakukan, yang sudah lakukan. Karena kan kita bisa ketara kalau materi itu Tidak memang dikuasai. bukan miliknya Miliknya, dia, bukan dia yang buat. buat dibuat atau dia buat sendiri, silahkan kelihatan bagaimana Kelihatan. cara dia menjawab, memberikan keyakinan kepada kita, bukti-bukti Bukti-bukti pendukungnya pendukung. dan seterusnya. Karena kan yang dinilai ini kan apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah dilakukan itu yang ditampilkan. Nah, itu yang disebut praktik baik. Ada berapa tahap tuh jadinya tuh? Wih, sebulanan itu ya dari Oh, pertama lama kita juga ya. ngumpul administrasi dulu, bio kan, terus naskah praktik baiknya seperti apa, terus ada ininya, alurnya. Sampai sebulan itu Iya, include-nya. terus dipanggil lagi kita untuk workshop, Iya. dipulangkan lagi, perbaikan lagi. Workshop gitu. di mana Bu? Nanti Di lombanya tuh Denpasar. lombanya ini di Jakarta kah? Apa di Tempatnya di Bali dulu. Denpasar. Oh, di Denpasar. Setingkat Bali dulu, karena Provinsi dulu, nanti kalau udah dapat pemenangnya baru ke pusat. ya, Oh, yang 5 besar itu masih di Bali tuh, 5 besar Iya, Bali. Oh, jadi gitu. 5 besar masih di Bali. Oh, jadi gitu. terbaiknya nomor 1-nya baru mewakili Bali Mungkin di Bali. di kategori itu. Jadi kayak gini, Satu BGP kan yang satu aja Bu yang mewakili Bali. iya. Oh, gitu. Oh iya. Jadi kan BGP buka ini nih perlombaan yang disebut Jambore GTK. Jadi ada banyak kategori. Kategori dari itu udah dedikatif sama inovatif dan dibuka untuk semua jenjang SMA, SMK, SLB. Dan guru siapa aja tuh yang boleh masih ikut Bu? Boleh aja guru Semua. PNS. Kalau guru- saya bisa tuh Bu, ikut, Bu. bisa. Bisa dari swasta, negeri. Oh, gitu. Dari Oh, semuanya. non Oh, iya. ASN. Oh. Gitu. Itu dari semua jenjang ya, kayak SMA, SMK, SLB, SD juga ya. Oh, SD. PAUD, ada PAUD? Ya. Oh, banyak gini. Dari Itu semua PAUD, jenjang. SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SLB. terus juga Terus ada tenaga TAS, administrasi, TPS, ada TLS. ya, tenaga Lab lab, itu udah perpustakaan, administrasi. pengawas. Pengawas juga. Iya. Ya. Semua unsur itu semua unsur diberikan kesempatan untuk untuk- tampil. Yang menjadi masalah adalah Apa tuh Pak? Di spill. Mungkin ini yang menjadi masalah ditunggu-tunggu. adalah tim kita dari tim pegawai ya, administrasi, lab, perpus, guru, kepala sekolah itu literasinya mungkin perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Ya, kenapa? Udah Karena ada kelihatan macam. satu sekolah seperti SMK 2, padahal kan saya yakin di sini potensinya luar biasa. Iya. Cuma satu. Baru satu dari sekian kali setahu Aduh. saya. Makanya kan, wah, ini perlu motivasi yang lebih ini untuk Mungkin- disiplin juga untuk bisa membangkitkan gairah menulis karena kan Makanya itu kalau udah kita undang kita- beliau untuk biar bisa Agar memotivasi. memotivasi. Ayo dong SMK 2 kan sekolah favorit ya, Karena terkenal gini, ya. karena Masa gini, cuma Bu. satu yang maju gitu. Karena gini menurut saya Bu ya. Hmm. Karena kan sekarang ada yang nanya, Adi ini apa mau ngapain? Ada podcast gitu, ngundang ada bintang tamunya Bapak Hendri dan ini Bu Erma gitu. Podcast tentang apa? Itu Jambore GTK Hebat. Apa ya Jambore GTK Hebat? Mereka juga nggak tahu, jadi ya. mungkin Ayo karena kita- nggak kita- tahu ya literasi melalui kita ini sosialisasikan lagi. mensosialisasikan, membumingkan kembali gitu. Iya. Sebenarnya saya juga baru tahu nih Makanya- Jambore GTK Hebat gitu. Itu udah kayak suratnya itu di share-nya juga mungkin ke ruang yang sempit gitu ya, sehingga ibu kepala sekolah dapatnya dari orang lain juga gitu. Oke. Mungkin apa publikasi informasi itu ya Ya. agak diperluas, dipublish lagi gitu, sehingga khalayak tahu. Mungkin di workshopin Bu. Ya. Biar Saya punya semua tahu. saya punya solusi karena kan saya tahu saya juga dari pusat juga kan begitu ya. Dari pusat itu mendadak.
dari tim di provinsi pun secepatnya. Nah, solusi kita begini, kita di tim sekolah ini, kita tim humasnya, kalau bisa sih semuanya kan ya, semua lapisan di SMK 2 ini mengikuti akun resminya Kemendikbud. Nanti kita ikuti itu. Akun Instagram, sosial media. Sosial medianya apapun. Kemendikbud. Oh, ya. Saya nge-follow itu, tapi ya, kurang tahu. Karena ya, mungkin kalah banyak dengan yang lain-lain. Gitu. Iya, jadi nggak kayak gini. Gitu. Kalau strategi saya kebetulan karena saya dunia kampus, semua akun dari BGP Bali, terus juga dari Kemendikbud. Di-starin mungkin lah. Berubah ya, karena berubah sekarang namanya kan. Kemendikbudristek, Kemendak, semua akun jalur kebetulan garis komando jalur kementerian itu saya ikuti dan pasti diyakini ketika kita buka medsos pertama, ketika dari akun itu memberikan informasi atau iklan apa dan sebagainya pasti akan muncul. Ketika muncul jangan lupa di screenshot atau diteruskan ke tim kita. Oh gitu. Jangan ada lomba lewat. Kan habis ini auto ambil HP ya langsung follow. Berarti Bapak salah satu yang ini. Tips itu. Yang satu. Yang kedua, lomba di tingkat seperti ini pasti konsisten diadakan. Cuma setiap yang berbeda, tahun, Pak? Ya, paling yang berbeda hanya namanya saja. Dulu HGN, sekarang Jamboree. Cuma goal settingnya sih sama saja. Nah, alangkah baiknya dari sekarang kita siapkan. Karena kan yang menjadi tolak ukurnya kan kita diminta mencari solusi dari permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Satuan kerja lah minimal ya. Karena kita ada di SMK 2, yang menjadi masalah di sini apa? Ya, ada masalah pembelajaran, ada masalah karakter, ada masalah sapras dan seterusnya. Masalah itulah harus kita upayakan ada solusi yang sudah dilakukan. Sehingga strategi kita idealnya ketika nanti lomba itu pasti akan diadakan di akhir tahun ya, mungkin sekitar bulan September, Oktober, November di rentang pasti itu ya. Di akhir-akhir tahun gitu ya. Kita usahakan paling lambat dari sebelum HGN ini kan ya, kemarin dalam rangka Hari Guru Nasional. Jadi sebelum Hari Guru Nasional tiba udah diselenggarakan. Mungkin strateginya kalau sekarang misalnya di bulan Desember ini kita punya masalah baru, masalah seperti ibunya dicatat langsung gitu ya. Kita masalah ini nih. Setelah itu kita diskusikan dengan teman-teman, dengan pimpinan juga, ibu kepala sekolah diskusikan. Terus kalau sudah ketemu solusinya, kita mulai terapkan mulai Januari. Januari solusinya menemukan hambatan, kita refleksikan lagi, ketemu solusinya, sampai di bulan-bulan berikutnya berhasil, kita nyatakan berhasil dengan bukti-bukti yang mendukung. Itulah disimpan bisa proses awalnya disimpan, bukti pendukungnya disimpan, baik itu disimpan secara dokumentasi di media sosial, kita simpan secara tertulis ya. Setelah itu kita simpan, nanti itu bisa menjadi salah satu rujukan kita ketika kita memperkuat teman gitu ya. Melihat sudah muncul misalnya ada lomba, pasti akan ada itu ya. Muncul lombanya, tinggal menyesuaikan dengan kategorinya. Ingat juga kita ikuti lomba sesuaikan dengan pedomannya atau panduan. Nah, mungkin itu literasi lagi ya Pak ya. Ya, ke klaster mana nih, kategori apa kita masuk, apakah dedikatif atau inovatif. Nah, itu sih, karena sebagian besar kita menuntut siswa kita untuk meningkatkan literasi, tetapi terkadang kita mungkin karena banyak pekerjaan lupa tuh ikut berliterasi. Jadi dibutuhkanlah orang kedua untuk membantu. Nah, sehingga kita yang memang harus berstrategi buat tim, saling mengingatkan di tim itu ada lomba gini, ada gini, ada gini. Karena kalau saya lihat di Buleleng itu bagus loh, bagus iklim kompetisinya. Ada Saraswati Award. Saraswati apa Pak? Saraswati Award. Itu yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Itu bagus loh, bagus. Jadi sebagai pesertanya dari siapa? Itu kan bisa kalau nggak salah itu dari semua lapisan, dari guru, gitu ya? Pegawai, kepala sekolah. Saya nggak tahu sih. Tapi itu SD, SMP ya Pak ya? SMA, kemarin SMK. Saya dengar SMP ada. Oh gitu. Kemarin kebetulan sekolah dampingan saya ikut lomba itu dan
masuk 3 besar, sehingga itu di SMP ya. Oh iya itu. Iya. Masuk. Karena Oh, SMK belum ya Bu ya kayaknya. Ini Belum ya? karena binaan kabupaten kan dari PAUD ya, PAUD, TK, Oh, SD, iya, SMP. iya. Kalau SMK Oh, Kalau makanya kita kita nggak ya, tahu Ibu binaan ya. provinsi, Iya. SMA, SMK, SLB, binaan provinsi. Gitu. Oke. Iya. Oh ya, kalau SMK mungkin sudah ada jalurnya ya, seperti lomba apa gitu Baik. kan, tentang kejuruan. Kalau salah. LKS loh kita. LKS mungkin ya. Oke. Kalau Itu salah satu contoh aja sih. Jadi ada kabupaten, ada provinsi, ada nasional. iya, itu jadi kita ikuti itu. Terus kalau di provinsi sudah ada di Balai Guru Penggerak yang sudah konsisten menyelenggarakan itu, sehingga ini merupakan apa namanya, kesempatan untuk kita mengasah. Kadang Kemampuan. yang ngasih kemampuan, kadang kita kan jangan mudah menyerah. Dan insecure gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin insecure. Belum apa-apa Saya kurang udah. public speaking Oh, gitu belum apa-apa udah mungkin. nyerah gitu menyerah. ya. Kurang pengalaman yang kayak tadi Ibu. Iya. Pak Ibu Gabs kenapa lihat saya? Ulang percaya diri. Percaya diri. Dan bonusnya kalau menang itu lumayan loh hadiahnya. Apa tuh Bu? Dari Skill. BGP Dari BGP nggak provinsi. main-main tuh ngasih Apa Juara tuh? 1 berapa Pak? Juara 1 kok 7 juta. 7 juta. Selain 7 juta Juara apa, Mbak? 2 5 juta. 5 juta. Juara Juara 3 3 juta. Cuman kalau Ibu yang 5 besar itu Menangis. Ibu Menangis. 4 besarnya ucapan terima kasih. terima kasih. Dan nggak apa-apa. Saya puas loh, maksudnya apa namanya, merasa senang karena apapun yang kita lakukan ya di BGP itu semuanya sudah difasilitasi, betul nggak sih? Transport, akomodasi, penginapan, makan. Jadi yang pagi-pagi di rumah biasanya harus masak dulu, Harus ini baru masak, bangun rempong. udah disuguhi makanan. Sarapan tinggal makan. Iya, udah Sudah lihat full teman-teman service. cantik gitu. Iya. Seru sih. Ya, memang BGP sangat memperhatikan semuanya. Kita ke sana harapannya hanya mempersiapkan diri saja untuk tampil, untuk belajar. Kalau kegiatan diklat kemarin, kita hanya diminta untuk menyiapkan diri belajar dan belajar. Semua Iya. fasilitas sudah dipersiapkan oleh Belajarnya sampai jam berapa? Jam 10. Itu termasuk malam nggak tuh Bu? Udah malam banget. Oh gitu. Makan banget. Karena saya sebagai masih Kemarin muda mungkin itu masih kegiatan begini. diklat itu di BGP itu tidak ada yang bolong. Tidak ada Jadi bolong. itu konsisten. Oh padat jadwal Padat. padat merayap. Dari jam 8 Ya. sampai Sampai- jam 12 itu belajarnya, terus Nggak sih? istirahat. Dari jam 8 jam 10.15 Oke, kita kopi break dulu. break dulu. Kopi break, setelah itu lanjut Lanjut jam lagi 12. sampai jam 12. Terus jam setengah 2 sudah mulai lagi. Jam sampai 12 makan dulu, Pak, ya? Iya, makan siang. Ya udah tremor Pak ya. Ada gini nggak Bu? Kayak ngaret-ngaret karena kan warga 62 ya ada. biasa ngaret-ngaret gitu. Oh disiplin. Nggak ada. pokoknya. Ya sampai jam berapa itu, jam 12 atau jam setengah 2 sampai jam 3. Jam 3.15 3.15 kita kopi break break. lagi. 3.15 sore. Break Oh, lagi. Mungkin sampai pagi, jam weh. 5. Nah, jam 5 berhenti dulu kita. Berhenti, istirahat, Mandi dulu. mandi, terus Jam 7 balik lagi. Jam balik 7. sampai jam 9.15. Kadang sampai jam 10. Ya, itu materinya, tapi ketika kita menyelesaikan tugas Workshop, ya, tagihan ada itu, tugas. kita tidak ingin memberikan PR besoknya. Oh langsung Karena saking klarifikasi. asiknya, Oh. jam setengah 10 sudah selesai kita bicara, tapi teman-teman di kelas merampungkan Pekerjaannya. Pekerjaannya. itu Ke jam 10. hasil belajar itu ke jam 10. Jam 10 nggak Jadi lebih Pak. Jam 10 lebih 2 menit baru kita keluar dari kelas biasa. Iya. 2 menit. Harus Iya. tepat ya. Itu Sometimes kita Ya. masih bisa renang loh. Oh renang malam Bu, renang malam. Ya, kebetulan di BGP menyiapkan tempat yang dapatnya di Pelago itu kan full fasilitas. Jadi oh iya. memang diberi kesempatan, dan teman-teman di peserta pun kalau nggak salah kemarin itu mereka menikmati, jadi nggak ada beban. Enjoy saja. Iya. gitu. Kalau kita ikut kegiatan tanpa beban pasti seperti itu. Iya. Pasti fokus juga ya, apa yang ini nggak Fokus, ngeblank maksimal, kayak gitu iya. ya. Seger. Seger gitu ya, apalagi banyak temen ya gitu. Gitu. Ya, apalagi teman baru pasti banyak diskusi Iya, sharingnya. benar-benar. Itu Excited jadi lah ya. sangat seru sekali gitu. Yang kegiatan terakhir malah di samping Transmall Studio itu. Oh, sekalian Bu, mampir ke Transmart. Iya memang, karena nunggu panggilan kan kita ada jadwal ya. Siapa-siapa yang duluan dipanggil Iya. untuk gelar bicara, wawancara. Jadi yang nggak dipanggil wawancara ya Oh, itu break. bisa keluar. Ya ada jadwal. Terjadwal. Sehingga apa namanya yang belum dapat jadwal untuk gelar bicara Bisa meninggalkan bisa tempat meninggal. Maksudnya di sekitaran itu sih ya, Oh, kebetulan gitu. sekitaran itu mall ya udah kita ke mall.
Oh iya. Pinter BGP emang cari tempat. Biar enjoy pesertanya Bu ya. Jadi memang belajar dapat, jalan-jalan dapat, senang-senangnya juga Ya dapat. walaupun tidak menang sampai juara 1, 2, 3 Ya, setidaknya adalah kesannya. Pengalamannya, kesannya yang gini. Kalau tadi itu kan nanya ya kesan buruk yang tadi, yang kesan bagusnya ya itu dapat nonton bioskop. di situ. Oh, dapat juga nonton. Dapat lah. Oh, breaknya lama berarti Bu ya. Bioskop 2 jam gitu ya Bu? Iya, lama. Lama. Oh, lama Karena kan sekali. jadwal untuk gelar wicara itu 3 jam kalau nggak salah ya. Selama 3 jam itu kan kita nunggu. Harus ngapain nih, kalau di kamar aja rugi kita. Jauh-jauh dari rugi Singaraja banget hanya untuk baring-baring di kamar itu kan rugi. Explore lah dulu, apa ke kolam dulu kah, atau ke rooftop kan, atau ke mall atau kemana. Benar-benar gitu. menikmati fasilitas ya. Ya, mengaplikasikan moto BGP, memang belajar dan bersenang-senang itu. Bersenang-senang. Dan Ibu nanti rencana ke depannya gimana Bu? Udah 5 besar itu lumayan ya Bu ya. Bukan iya. lagi tidak pemenang tapi sudah pemenang tuh 5 besar Bu ya. Ya, saya lakukan saat ini adalah mempengaruhi yang warga lain. Skenda. Ayo dong, makanya gencar ini, kayak kemarin kita ada workshop di sini kan. Bapaknya juga kita hadirkan di sini untuk memberi bayangan lah. Oh, apa sih yang dilakukan teman-teman yang ikut di kegiatan Jambore GTK? Bagaimana cara menyusun naskah praktik baik gitu. Jadi ya itu, dan sekarang kita podcast di sini adalah salah satu cara ya kita bagaimana bisa untuk memberikan informasi teman-teman. Ayolah ikut. Nggak tegang kok. Nggak tegang kok, enjoy buktinya enjoy. Dapat renang, dapat ke mall, nonton bioskop. Itu biar tergugah lah. Oh iya ya, pengen healing gitu. Mungkin di bayangannya tuh, aduh bakal tegang aja, habis itu banyak banget. Iya, kebanyakan orang begitu, demen gati ngalih gawe gitu juga. Lebih mendingan tidur ya, musim hujan. Suka banget cari kerjaan lebih gitu kan. Banyak orang begitu di zona. Jadi lebih mager gitu Bu. Aman gitu. Sekali-sekali out of the box lah gitu. Ayo kita berinovasi, umur masih muda. Kita perlu garis bawahi ini yang senior-senior ini bentar lagi udah mau pensiun. Nah, terus lembaga kita mau dinahkodai siapa kalau bukan kita yang muda gitu. Untuk guru generasi selanjutnya gitu, guru muda. Termasuk mungkin saya. Iya, harus dong. Aduh, kesindir ini. Iya, kalau masih muda. Oh iya. Karena begini, kalau saya melihat itu kita kebanyakan mengagumi pencapaian orang. Wah, dia juara 1, dia juara 2, dia juara 3. Sampai lupa mengapresiasi diri gitu ya. Padahal kita punya potensi yang mungkin lebih besar daripada dia. Cuma kita belum mau mengasahnya. Belum mau kita keluar dari zona nyaman. Karena saya mau zona nyaman, kalau saya mengamati, karena dulu saya pernah buat penelitian sederhana. Jadi kita terkadang itu sudah menikmati ritme kegiatan. Bangun pagi ke sekolah mengajar, setelah itu pulang tidur, ngantar anak les, istirahat, mainstream kali ya kayak nonton, tidur, pagi begitu lagi. Nah, berulang-ulang setiap hari. Jadi kita udah merasa ini sudah kegiatan rutinitas nyaman. Kita melupakan untuk menulis. Kadang guru, kalau dosen kan emang wajib ya, kita punya tridharma. Tapi kalau guru selain mengajar, dia kan banyak punya kesempatan untuk berinovasi. Tapi mungkin karena kesempatan jarang ada. Seharusnya ketika di BGP Bali menyiapkan momen itu harus diambil momen itu dengan cara apa? Dengan cara menulis. Ya, salah satu prestasi guru kan diusahakan adalah ketika dia tembus dalam suatu event, baik itu tingkat kabupaten, provinsi atau syukur-syukur nasional. Dan yang kedua, jangan pernah kita berpikir tidak dapatnya peringkat 1, 2, 3 menjadi akhir dari segala. Nah itu Bu, tidak menjadi akhir dari segala akhir. Saya kasih cerita sedikit ya, pengalaman kemarin di SMP 6 Singaraja. Yang kebetulan beliau Pak Nyoman itu dampingan saya. Beliau ikut 2022. Gagal. Ya karena gagalnya maksudnya beliau bagus materinya, tapi karena namanya ketemu bagus sama bagus pasti dong harus ada selisih nilai ya. Ada selisih nilai. Beliau itu kalahnya beda tipis. Kalah. Nah itu pasti sakit banget sih ya kalau beda tipis. Mungkin aja beda dengan apa yang ibu rasakan. Cuma yang berbedanya beliau itu
setelah diskusi dengan saya, kita kuatkan lagi di mana kekurangannya, kita belajar dari mana kekurangannya, diperbaiki lagi, dan 2023 beliau ikut dan menang dan lolos. Waduh. Setelah itu beliau masuk 1 besar, juara 1 ya dari 3 besar. Setelah itu beliau berangkat ke Jakarta. Oh, udah sudah mewakili Bali berarti ya. Dan di Jakarta, memang sih di Jakarta tidak ada istilah peringkat 1, 2, 3, tidak ada. Yang adalah 5 terbaik. 5 terbaik. Terus gimana tuh Pak untuk juara? Dan beliau dipanggil paling akhir. Gitu. Feeling kita semua, dan memang kita melihat dari peserta itu, beliau itu paling terbaik. Keren. Ya, cuma tidak ada penyebutan juara 1. Tapi beliau dipanggil 5 terbaik. Ada satu ini, ada paling pertama dipanggil si A, si B, yang terakhir si ini. Itu ada urutan terakhir itu gimana Pak? Apa nilai paling kecil? Pengalaman itu kan, kalau namanya juara itu kan dipanggil pertama. Yang paling juara pertama paling akhir ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, berarti dan memang secara konten juga di diskusi itu, para peserta itu, info dari tim yang ikut berangkat itu memang semua mengapresiasi Pak Nyoman karena memang juaranya memang mantap Ibu. Ya, dan itu dia membuat dari awal sampai akhir dan sudah selesai. Pak Heri sempat mendampingi nggak yang juara-juara 1 menuju ke pusat itu? Sempat nggak ikut? Kalau ikut sana sih tidak. Paling nggak kita tim hanya mendampingi dari sini di aja. daerah aja. Gitu. Karena itu momen yang sangat luar biasa, sehingga praktek baik itulah saya berharap di SMK 2 ini banyak ada Ibu Erma 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Ibu harus vibes harus ditularkan ke yang lain. Kemarin workshop kemarin saya belum merampungkan, sudah selesai sedikit. Saya melihat beberapa judul itu bagus loh. Punya saya belum tak kirim loh ya. Cepet ya. Kita lihat, wah, saya memang udah janji dengan ibunya kan untuk bisa membuatkan grafik dan catatan. Saya mungkin minta waktu minggu ini Bu ya, saya selesaikan. Cuma beberapa langkah saya lihat potensi masalah itu ada. Karena gini, semakin besar masalah yang ada di sekolah dan unik, maka semakin yang ada solusinya itu ada semakin besar peluang untuk bisa masuk. Maju lah ya. Nah, karena kan kalau di penilaian itu nggak hanya konten ya, kontennya bagus, tapi kalau cara ngomongnya, penyampaiannya kurang, cara menyampaikan tidak masuk ke yang pendengar gitu ya. Dan minim bukti dukung itu akan meragukan tim penilai. Pasti itu. Jadi kayak mengada-ngada mungkin ya. Ya, mungkin seperti itu. Saya kemarin itu bukti dukungnya kurang, seperti hak cipta itu nggak ada. Hak itu Bu ya? Haki ya itu ya. Hak cipta. Karena ketika program yang dibuat dari diri sendiri atau sistem ATM, ditiru modifikasi begitu kan, itu bisa kok dibuatkan haki kalau memang itu hasil karya kita. Ya. Tapi emang harus ada modifikasinya ya, jangan itu yang saya nggak tahu ya, informasinya itu hak cipta, terus ada sertifikat mungkin, terus ada apa namanya diseminasi itu pakai apa sih, surat keterangan atau sertifikat ya? Boleh. Ya seperti itu. Terus validator, orang yang bisa memvalidasi bahwa karya ini benar-benar nyata ada gitu kan. Dan hasil validatornya itu ya atasan, kemudian rekan kerja sama dari pihak orang tua. Yang kemarin cuma hadir ibu kepala sekolah. Yang 2 ini sebenarnya dari Wakase tak ambil untuk rekan kerjanya, cuman sistematisnya, maksudnya ada teknisi ya, salah teknis nggak bisa masuk. Kayak miskomunikasi mungkin. Bukan sinyal atau apa gitu, sehingga tidak masuk, bisa masuk ke Zoom. Jadi ya udah 1 aja. Mungkin itu juga nambah poin kali ya. Karena semakin banyak validator yang masuk ya. Naskahnya. Ketika naskahnya sudah bagus, kontennya bagus, itu kan pasti tim penilai akan memberikan nilai maksimal. Iya. Terus yang sesi keduanya kan ada wawancara. Jadi misalnya sih ibunya atasan, ada rekan sejawat. Kalau tenaga administrasi, kalau guru, ada orang tua siswa. Nah, nanti mereka akan diberikan, akan
ditanyai gitu kan ya, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan. Diinterogasi lah ya. Serem banget interogasi. Contoh kalau guru praktek baiknya, di sekolah, di rumah orang tuanya merasakan nggak dampak baik perubahan. Contoh karakter misalnya, ibu biasanya anaknya gimana? Anak saya setelah sekolah di sana kemarin biasanya pulang sekolah itu tidak mengucapkan salam, sekarang mengucapkan salam. Ada perubahan setelah itu. Perilaku. Kalau misalnya guru itu mengambil karakter misalnya, dampaknya apa? Kalau hal itu sudah muncul, terus didukung juga oleh teman sejawat yang menyatakan bahwa aktivitasnya itu sesuai dengan apa yang dibuat dan juga pimpinan, maka ada kemungkinan juri akan yakin memberikan nilai terbaik. Nah, gitu. Tetapi ketika dalam sesi itu memang kita harus serius, ya. Itu kalau dalam sesi itu kita banyak loadingnya, apalagi karena Zoom kan ya, pandangannya kiri, kanan, atas, bawah. Mencurigakan ya tuh, ada terplekan ya. Nyontek ada yang bantu nggak, membisik-bisik gitu. Nah, itu mungkin akan membuat juri ragu dia. Itu mungkin bisa menjadi catatan kita untuk bisa berikan penilaian. Kalau itu sudah masuk, di sanalah akan ditentukan dari 10 itu menjadi 5. Setelah 5 itu baru seperti saya bilang tadi dari awal baru 1. Jadi 3 besar, dan 5 itu pun dijaring sangat ketat ya. Ketat dari teman sejawat memberikan pertanyaan. Kalau teman sejawatnya kritis, satu pertanyaan nggak bisa jawab, itu mempengaruhi loh. Oh gitu? Iya. Nih kita berlima, ketika Bu Ayu nanya kepada saya, tiba-tiba saya tidak bisa menjawab, juri sudah bisa membuat catatan kecil. Mungkin apa yang ditanyakan itu akan digali oleh jurinya, akan digali. Karena bisa jadi kalau praktek baik itu bukan milik saya, mungkin saya nggak bisa jawab. Oh gitu. Nah, itulah strategi, makanya diharuskan, diwajibkan yang kita kirim itu adalah apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita pelajari, benar-benar pelajari dan kuasai ya Pak ya. Kayak gini jadinya sidang skripsi. Iya benar. Itu yang seleksi terakhir itu gelar bicara namanya. Ruangannya ada segini dah. Lebih besar lagi dikit ya. Satu orang habis itu ada ilustrasinya kayak begini. Kita peserta ini 5 orang berjejer di sini. Oh gitu. 5 orang. Berkelompok Bu ya. Peserta yang 5 besar menang. Oh gitu. Yang 5 besar menang dihadirkan di sini, kita duduk berjejer. Kemudian di sebelah sana ada moderator, kemudian di sini ada juri bertiga, terus di sini ada dari panitia ya 2 orang. Di belakang juri ada 5 orang yang akan tampil setelah kita. Mereka akan jadi pengamat dan memilih di antara 5 ini, bagi mereka si pengamat itu yang mana sih yang the best itu. Mereka dikasih form penilaian ya itu diambil penilaian dari pengamat ceritanya. Nah nanti setelah sudah ditanya berlima, pertanyaannya jurinya yang lebih tahu ya apa-apa, baru dikasih kesempatan satu-satu orang untuk mempresentasikan apa sih kerjanya. Jadi yang dapat kesempatan maju untuk mempresentasikan, belibet itu boleh membawa media ya, seperti kalau saya kemarin itu bawa banner, ada bawa apalah gitu, ada yang bawa kemarin, ada yang tak lihat bawa encoenzim, dia mungkin produknya itu yang mau ditampilin. Pokoknya apapun produknya itu yang relate, medianya yang relate dengan produk yang kita sampaikan bisa dibawa sebagai media visual gitu. Biar agar gini. Tapi kalau bisa gitu, kalau misalnya peserta lain jadi juri pengamat ya untuk membuat poin gitu. Saya kan ini peserta, nanti ada ini yang paling baik, saya paling ini enggak, pesertanya di sini enggak punya kesempatan untuk menilai, enggak. Kita duduk berlima yang maksudnya di belakang, yang di belakang itu. Maksudnya itu nanti kan bakal mau ini mungkin strategi biar pada saat misalnya kesempatan saya untuk ke depan nih menjelaskan, yang lainnya duduk di samping, jadi mengamati sih juga, cuma tidak berhak untuk menilai, hanya mengamati saja. Yang berhak menilai adalah pengamat yang nanti akan maju setelah kita. Ada 5 peserta juga di belakangnya. Itu mempengaruhi banget nggak tuh kalau penilaian gitu? Ini bapaknya lebih tahu. Gimana Pak? Mempengaruhi Pak? Mereka hanya sebagai catatan kecil aja. Oh, catatan kecil ya Pak ya? Nggak tidak mengaruhi. Untuk menjadi bahan juri ya? Juri tambahan. Dan mereka pun nanti bisa, yang paling penting kan mereka tahu momennya itu seperti ini, dan di panitia itu sudah sangat luar biasa fair.
Tidak nggak ada istilah, orang dalam itu gitu. membantah yang tadi Negatif dikira thinking ibunya. Oh, karena dekat dengan si A, pikiran saya udah dikasih buruk. juara. Oh, karena dekat dengan si B dapat juara. Enggak, di sana sudah semua. Di awal saya mikirnya Pak Henry yang akan menilai, makanya aduh jauh-jauh dah gitu, berarti jauhin gitu. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Di akhir baru saya coba untuk cari, nggak ketemu. Akhirnya pas check out lah baru ketemu, pas mau Baru pulang ya. berbincang gitu ya. Oh, baru berbincang. Oh, ternyata ini salaman segala macem. Kayak sidang terbuka jadi ya Pak. Iya. Sidang tertutup sih sebenarnya ya. Kan kalau misalnya ada yang penonton yang lain kan jadi Terbuka kayak sidang namanya ya? terbuka Oh. ini. Ada yang nonton terbuka. Terbuka tertutup. Itu sehingga kalau kita terbiasa tampil, terus juga bukti fisik. Kok kemarin yang juara-juara itu rata-rata mereka membawa hasil karyanya. Contoh yang Iya. ada di SMA 3 Singaraja, yang kemarin sekolah inovasi. Ya, apa dibawa Pak Dia Eka? membawa semua bukti dukung dari inovasi yang sudah berhasil dilakukan. Sarana seperti siswanya itu ke gini apa namanya tuh kain ende itu ada bawa dia kain kegiatan-kegiatan SMA 1 juga ada bawa ende. Ya terus seterusnya. Kalau SMA kalau guru yang di si Dwiki ya masalah ya. Iya, Dwiki. SMA 1 Ya bawa Dwiki ende. salah satu peserta yang Juara aktif 2 dia. diskusi. Karena ketika kita kemarin workshop itu di Plago, beliau salah satu dari sekian peserta yang nanya di luar jam kerja. Sampai kemarin sudah selesai workshop Masih tetap bertanya. masih dikirimi saya naskah untuk Pak mau masukannya sarannya gitu. Karena kan kita memberikan tugas kemarin kan salah satu tugasnya itu dia membuat naskah sesuai dengan format yang kita berikan. Itu sebagai salah satu luaran dari kegiatan workshop. Jadi dia membuat masih kurang bagus, kita sepakati bersama yang diperbaiki ini dengan metode STAR. Akhirnya dengan baik dia lakukan dan ternyata kemarin tampilnya bisa maksimal. Juara 2 nih. Juara 2 dia kan. Itu. Kebetulan teman Itu. juga sih. Itu sehingga itu yang membuat kita bangga sama teman-teman yang serius. Dengan kan 2-3 ya. besar, masuk 10 besar kita udah bangga sekali. Ya jarang lo dari anggaplah guru atau pegawai. Sebali lo itu. Itu udah masuk Iya, ya. dapat 10 besar itu luar biasa itu, bukan Iya. prestasi yang luar biasa itu bagi sekolahnya. Nah, tadi kan baik banget pengalaman Bapak ya. Apa sih suka dan dukanya menjadi fasilitator gitu kan. Waduh. Pasti banyak sekali nih keluh kesahnya Kalau apalagi yang saya baca sih gini, ketika yang kita bina itu maju dan dapat juara, bangganya luar biasa. Iya. Gitu. Benar. Saya punya ini ini nih. Mungkin Dampingan saya ini gitu. Mungkin time manajemennya juga Pak gitu Iya. kan. Karena gini, kalau kebetulan kalau kita ingin lolos suatu kompetisi, baik itu kalau dosen kan ada hibah ya, ada hibah penelitian, pengabdian. Kalau di guru kan ada kompetisi jambore atau apa seterusnya. Yang pertama kita pastikan dulu kita punya masalah di tempat kita kerja. Kalau di bidang guru, pegawai, masalah itu apa? Kalau di bidang perpustakaan, masalah di perpus apa sih? Nah, kalau di bidang lab, masalahnya apa sih? Kalau pegawai apa? Kalau guru apa? Kalau paskul apa? Ketika kita udah punya masalah, kita pastikan masalah itu urgent. Atau kalau kita sederhananya berpikir, kita klasterkan jadi 3. Masalah ringan, sedang, berat. Kalau masalah ringan itu bagus, tetap harus kita tuntaskan. Tetapi kalau kita adu di kompetisi yang lebih tinggi, mungkin bisa diganti dengan yang lebih baik lagi gitu. Yang anti mainstream gitu Ya, bahasa anak kalau muda. kemarin, kalau contoh masalah yang ada kemarin, contoh yang kebetulan saya temui anti bullying. Kasus bullying itu ada dari SMP luar biasa, kepala sekolah, ya. Di mana Pak? Singaraja? Di Denpasar. Denpasar. Jadi kebetulan beliau juara, seorang ibu-ibu, beliau juara satunya, ya. Karena beliau punya aplikasi, punya program yang bisa memberikan kesempatan kepada guru orang tuanya untuk melaporkan secara offline dan online apa yang dia hadapi di sekolah, baik dari perlakuan temannya ataupun gurunya. Setelah itu dia mengisi link itu. Setelah itu berbasis link. Link aplikasi. Setelah itu akan dijaga kerahasiaannya oleh guru BK. Anonim gitu Pak ya? Ya. Atau udah ada namanya tapi bisa sih nama, cuma kan tetap dijaga. Setelah itu
itu langsung cepat direspon oleh guru. Kenapa seperti itu? Saya buktikan, saya buka HP, saya scan kode barcode-nya karena beliau menyiapkan banner. Kita scan, saya langsung cek, saya tanya kepada nomor WA yang tercantum di sana, langsung cepat respon. Terus salah satu yang mungkin sehingga saya ingin membuktikan, saya minta tolong dibantu saya ini, tolong dibantu coba fotokan ruangan kepala sekolah. Oh, Bapak sebagai Pak Henry atau sebagai siapa gitu? Penyamar. Penyamar. Saya bilang Henry itu kan, ibu sedang ini nih, bagaimana kondisi ruangnya? Kalau idealnya kalau kita mencegah kasus-kasus bullying dan sejenisnya itu minimal indikator yang paling mendukung adalah CCTV. Iya benar. Ada berapa luas sekolah itu? Berapa jumlah CCTV yang aktif? Berapa layar yang memuat kontrol dari CCTV tersebut? Saya minta karena di sekolah itu sudah ada, langsung difotokan, dan kebetulan kepala sekolahnya kan sedang presentasi, kan nggak mungkin bisa dihubungi kan, dan juga HP-nya kan di belakang. Iya, HP dikumpul loh. Oh gitu, segitu ketatnya ya? Iya. Kita kontak dan dibuktikan. Oh ternyata ada pemasangan 30 dan 31 CCTV. Diperlihatkan tampilan ruangan kepala sekolahnya, ada 2 layar besar yang ada CCTV-nya. Saya salut. Kenapa? Karena alat itu sebagai salah satu bukti kontrol pimpinan kepada lingkungan sekolahnya untuk mencegah. Nah, itu yang saya suka, sehingga apa yang menjadi penyampaiannya itu sinkron dengan bukti fisik. Apa yang ada di lapangan nyata gitu lah. Nyata. Itu menjadi poin besar untuk mereka gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang namanya juara kan begitu kan ya. Ada juga kemarin diskusi yang namanya inovatif sama dedikatif itu beda tipis. Tolong hati-hati, karena kalau kita ngomongin inovatif itu kan ide apa yang sudah kita lakukan, ide apa yang kita munculkan, inovasi perubahan ya. Setelah itu perubahan baik itu memberikan dampak yang nyata pada lingkungan. Standarnya kalau guru kan ketika aktivitas belajarnya menurun, hasil belajarnya menurun, ketika diberikan metode apa, treatment apa, ternyata seperti PTK semakin meningkat. Bagus itu. Cuma harus lebih detail diambil. Karena kalau metode yang sama di level Bali, average gitu ya. Iya kan mungkin standar ya gitu kan. Maka kita di sini lebih jeli menggali di mananya mau kita angkat itu. Kalau inovasi seperti itu kurang lebih ya. Terus kalau dedikatif yang agak berbeda. Dedikatif kan bagaimana pengorbanan kita. Yang namanya pengorbanan kan kurang lebih ada pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu, dari tenaga, materi, ada 4 lah. Dan itu pun harus dibuktikan. Ya, karena kalau kita hanya pengorbanan pikiran, kita berpikir nih bagaimana memberikan pemikiran agar aktivitas siswa atau hasil belajar siswa meningkat. Kalau hanya itu saja, itu inovasi. Ya, clear. Tapi kalau dedikatif itu masih kurang. Yang kurang adalah pengorbanan waktu. Oh iya. Di luar jam kerja mungkin nggak mau. Ini kan kebanyakan di kepala sekolah ya. Misalnya kepala sekolah, saya biasanya pulang jam 2. Selama anggaplah 6 bulan terakhir karena saya sedang melakukan program A misalnya, saya pulang dari jam 2 menjadi jam 4. Bukti fisiknya apa? Ya dilampiri bukti daftar hadir. Daftar hadir yang konsisten selama sekian bulan sampai lomba itu terjadi, yang itu diangkat, itu dibuktikan dari sidik jari. Misalnya bukti fisik sederhana ya. Mungkin ada lagi yang lain, cuma pikiran saya salah satu bukti fisik kehadiran itu adalah bukti otentik lah ya. Itu udah nggak bisa dibantah itu karena by system. Kalau foto itu Pak gimana? Kalau foto mungkin bisa, tapi kurang efektif. Terus yang ketiga ada pengorbanan pikiran, waktu, tenaga. Nah tenaga ini contoh nih, sekolahnya sedang ada pembuatan ruang kelas. Nah pimpinan ikut membantu. Oh biar cepat nih, kita dengan tim dengan Wakasek atau dengan tim gininya, Milu ngecat. Oh gitu. Ganti kostum, kita
tenaga berubah, awal paginya kepala sekolah atau awal kasih atau guru, pulang sekolah sekolor gitu ngecat ya, gitu kita ya. menjadi harian lepas gitu misalnya. Tapi dengan waktu kita 2 jam ya, kita dengan teman-teman buat jadwal bersama-sama gotong royong, itu bisa dibuktikan dengan foto atau CCTV. Oh ada beberapa kali momen itu terlihat. Mungkin CCTV yang lebih akurat ya Pak ya? Iya. Karena aktivitas Itulah video. bukti pengorbanan tenaga. Materi sekarang. Nah kalau materi, namanya materi salah satunya mungkin uang, ya atau kegiatan lain. Itu bisa kalau Pak saya sudah sering kok setiap hari Jumat saya sering menraktir teman-teman di warung A, B, C, itu kan nggak bisa diukur. Ya, yang kayak tadi tuh beli cek gitu misalnya ya. Kan nggak bisa. Ini notanya oke, mungkin nota, cuma kan masih meragukan. Yang paling efektif adalah di sekolah saya ada kegiatan suku duka. Saya punya tunjangan, saya menyumbang setiap bulan konsisten. Yang diminta kan konsisten, ya konsistensinya. Saya menyumbang, saya semasa saya di sini, saya menyumbang suku duka setiap bulan 100.000 misalnya, yang bersumber dari gaji saya sendiri. Ya, dan itu terekam di mutasi rekening atau terekam di buku tabungan itu misalnya. Buku tabungan di sekolah suku duka terekam, Ibu A menyumbang 100 setiap bulan, dan itu terlihat jejak rekamnya selama mungkin minimal setahun gitu kan ya. Itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa beliau konsisten memberikan dukungan materi. Memang sih terlihat agak aneh ya, masa sih kalau kita udah bantu diperlihatkan seperti itu kan. Kalau untuk kebutuhan ini itu sangat kalau dinyata kok kayak apa adanya tuh ceritanya digeseluk gitu ya. Ya, kalau bahasa Balinya gitu kan ya. Kurang Maksudnya gini, udah apa kita yang bersedekah, diomongin lagi, gitu kan nggak ikhlas. Oh gitu ya, jatuhnya. jadi nggak ikhlas. Kita harus melihat sudut pandang yang berbeda. Iya benar, karena ini perlombaan, jadi harus ada bukti otentik. Benar nggak yang diomongin? Lomba kategori dedikatif, ya memang harus ada bukti fisik yang kita tangkap kalau kita benar loh. Untuk meyakinkan. Biar nggak omon-omon aja. Omong doang. Jadi ketika 4 indikator itu terpenuhi, itu akan memberikan keyakinan kepada tim penilai untuk bisa memberikan kesempatan peserta itu untuk lanjut di jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, ya susah juga kan, bagaimana cara menilainya, bagaimana cara kita menentukan kalau apa yang diomongkan itu benar gitu kan. Gitu. Cuma kalau dedikatif kita ngomongin wilayah, mungkin Bali kalau dibandingkan dengan wilayah lain sih agak kurang, karena kan kalau di tingkat nasional yang namanya dedikatif itu kan lebih condong kepada daerah-daerah yang tertinggal, terbelakang, terpinggir. Kalau bandingkan dengan Papua, mungkin dengan daerah-daerah Kalimantan yang di ujung Sulawesi gitu kan, mungkin beda tingkat pengorbanannya gitu kan. Ya. Lebih effort ya. Iya di sana. Ya. Saya lihat kemarin yang menang itu kebetulan dari rumahnya ke sekolahnya itu hampir 4 jam dengan medan yang luar biasa. Di sini di Bali? Enggak, di luar. Ini saya juga mengalami itu dulu waktu di Sumbawa. Iya. Oh Ibu pernah ke Sumbawa Bu ya? Iya, makanya memang di situ. Pengalamannya kesana kemarin. Pulau Moyo tuh 5 jam loh. 5 jam? Iya, nyebrang laut. Kita bisa tinggal LDR gitu. Benar-benar very remote area di situ. Gitu. Kalau misalnya Pak Heri lebih mana nih? Berat yang dedikatif apa inovatif sih? Kalau pandangan saya sih nggak ada berat sih ya, karena di 2 kategori itu merupakan kategori yang unik. Kalau inovasi suatu terobosan yang bisa membuat perubahan yang luar biasa ke yang lebih positif. Kalau dedikatif kita melihat apa yang sudah dilakukan yang bersentuhan dengan hal prinsip hidupnya, keadaannya dia gitu. Jadi ini 2 hal yang sama-sama dibutuhkan dan sangat-sangat itu yang apa dedikatif itu cocoknya untuk teman-teman kita yang ada di pelosok-pelosok gitu mungkin ya. Iya, sehingga kemarin kalau ada mau sekolah nggak salah ya, dia tinggal di Karangasem,
perjuangannya lumayan besar. Jadi di SD kalau nggak salah itu di Karangasem di lereng Gunung Agung dia juara satunya. Kalau nggak salah dia menceritakan bagaimana kisahnya beliau menjadi pimpinan di sekolah yang awalnya tidak dipandang sebelah mata, sekarang malah menjadi sekolah favorit. Nah itu berhasil karena bagaimana manajemen beliau untuk effortnya dia ya. Karena motivasi mungkin ya. Ya salah satunya itu. Motivasi. Tergerak hatinya. Karena ditanya biasanya dedikatifnya dari pikiran, waktu, tenaga, materi dia memang sudah terbukti mengorbankan itu sih kemarin. Dan buat dua ini sama-sama keren ini, sama-sama bagus. Jadi seimbang ya Pak ya. Jadi Seimbang, misalnya ya. bisa milih yang Tergantung mana orang aja. yang membawakan berarti ya. Tergantung juga Kan mereka yang bobot merasakan dengan topiknya. seperti apa case-nya, terus cara penyelesaian masalahnya seperti apa. Iya. Kalau kita yang di kota-kota ini rasanya untuk dedikatif tuh jauh kali rasanya. Kalau di kota mungkin bisa saja, tetap masih ada peluang ya. Cuma mungkin kemasannya harus kita percantik. Gimana caranya biar bisa percantik? Ya kita harus banyak sharing dengan orang-orang yang sudah pernah mendapatkan juara itu dan orang-orang yang expert di bidang itu, agar kita tahu bagaimana strateginya. Kalau inovasi sama, cuma saran saya sih usahakan inovasi yang diberikan itu adalah inovasi yang memiliki social effect besar. Contoh nih yang mungkin dihindari ya, atau mungkin tidak diangkat atau kurang efektif kalau diangkat adalah saya punya metode pelajaran A, siswa saya dari awalnya dapat nilai 40, setelah saya metode A itu menjadi 90. Itu bagus, meningkat. tapi kurang Efektif. kurang poinnya untuk inovasi kurang. Karena udah mainstream gitu Pak. Gimana Pak? Mungkin bisa dipikirkan yang lain, sehingga kita memang perlu banyak baca, banyak melihat masalah, banyak belajar mencarikan solusi. Contoh yang bagus kemarin itu ada di SD. Contoh ya, di inovasi SD ada sekolah di Jembrana, ya SD, yang beliau mengangkat materi bahasa Inggris, ya. Jadi sekolahnya itu kebetulan tempatnya daerah wisata, dan beliau membuat ekstra bahasa Inggris, metode pengajarannya yang ternyata memberikan kesempatan kepada kelompok siswanya itu untuk berinteraksi sama orang luar, sama orang asing. Interview gitu Pak? Mereka belajar sama-sama, jadi dipandu oleh gurunya, praktek sampai ada momen di mana siswa itu bisa dia berdiskusi dengan bahasa campuran kepada beberapa wisata asing. Nah, dan wisata itu sih memang dia memahami namanya anak-anak kan masih belajar, dan karena saking sukanya, karena momen metode yang dilakukan oleh guru itu berbeda dan juga sangat menginspirasi, orang asing itu sampai ikhlas memberikan support karena melihat sekolahnya yang kondisinya mungkin agak kurang. Jadi diberikan dukungan oleh warga asing itu, sponsor. Nggak seberapa sih, tapi konsisten diberikan. Dan saya nanya, uang ini dibawa kemana? Oh, saya tabung di LPD. Ada buktinya? Oh, buktinya ini, buktinya. Dia sekian ratus ya. Terus uang ini untuk siapa? Kasihan dong gurunya yang mendampingi saya, pancing itu sih. Masa sih nggak dapat kesejahteraan dari gini, masa ini. Oh Pak, teman-teman kita di guru kompak sepakat kita gunakan untuk sarana pendukung karena dana pos kita terbatas. Jadi jadi uangnya itulah digunakan, ada laporan kegiatannya, digunakan untuk membelikan sarana penunjang belajar anak. Seperti apa nih contohnya? Kelas? Papan. Oh papan, oh sampai papan itu juga belum kan, ada. Karena mereka ada ekstra, kan ada si papan belajar ada. Cuma ketika papan lepas untuk belajar di luar itu. Oh iya, jadi yang di kelas juga nggak ada. Sama media-media pendukung belajarnya, sarana penunjang untuk belajar pun dibantu, yang tidak bisa dianggarkan di dana BOS. Jadi itu dilaksanakan tuh di dalam sekolah, di ruang lingkungan sekolah. Di sekolah, ya. Oh jadi turis asing datang diundang untuk. Turis asing ada beberapa, ada di hari tertentu dia jadwalkan momen untuk
turis itu juga bisa berkunjung dan juga ikut mengisi kelas di jam ekstra. Gitu. Ada jam ekstra juga di ekstrakurikuler yang dia buatkan metode untuk bisa memberi kesempatan kepada turis itu untuk mengajar. Dan itu luar biasa dampaknya kepada siswa. Siswa itu mungkin merasakan orang baru, orang asing kan, kalau exciting, masih biasa aja. gitu. Tapi kalau level anak SD, ketika melihat yang ngajar tuh rambutnya pirang, tinggi. kan, Kita juga sering di sini Iya. kan, dia pasti lebih serius kalau wah ini ya. Dan ternyata kondisi belajarnya sangat hidup. Itu merupakan prestasi yang ya bagi saya sih teman-teman sih wah ini bagus dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi itu yang menjadi salah satu inovasi yang berhasil dilakukan dan semua terekam dengan baik, data dukungnya ada. Kita sampai lihat ada LPD-nya ada uang segini masuk, pengeluarannya pakai beli papan, beli perlengkapan dan belajar. seterusnya, buktinya ada. Itu. Dan perlu digarisbawahi juga ya untuk praktik baik ini itu harus bermanfaat dan berkelanjutan. Itu sih poinnya ya Pak ya. Oh ya, lupa saya kemarin itu kan sempat Bapak bilang ada nih trik-trik itu gesture yang harus dihindari atau harus dilakukan pada saat lomba apa tuh? Coba di-spill. Biar nggak kelihatan nervous gitu. Untuk dihindari di depan juri saya, gitu ya. Saya kebetulan ini kan lolos hibah juga. Kalau di dosen kan ada hibah pengabdian, penelitian, ya syukur tahun ini dapat hibah 3 di pengabdian. Dan ketika kita membawakan laporan atau materi di depan penilai, yang paling pertama itu kita pastilah mempersiapkan diri. Cara yang mempersiapkan diri adalah kita pastikan kalau kita paham dengan apa yang kita sudah lakukan dan kita bawakan. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita coba mencari kelemahan kita sendiri. Yang ditanyakan apa sih? Saya punya nih laporan ini. Yang ditanyakan pasti seputar A, B, C. Setelah itu kita share dengan teman. Minta momen teman untuk melakukan evaluasi kepada kita. Mungkin sederhananya kita minta teman untuk mengetes. Nih saya kasih naskah, tolong dong dibaca. Kalau dari sudut pandangmu kira-kira di mana yang kurang tanyakan. Catat itu. Itu yang pernah saya lakukan ketika waktu itu ujian tertutup waktu S10 S3 kemarin. Jadi saya minta teman-teman untuk mengoreksi proposal saya. Dan ada sekitar karena kita 30 soal. 30 soal itulah saya pelajari. Oh ini kurang. Sama kayak ini juga. Jadi ketika kita mau tampil menyampaikan materi yang kita bawakan, pastikan kita sudah mempersiapkan pertanyaan yang mungkin terjadi. Dan pertanyaan itu berasal dari teman-teman kita. Pokoknya gimana caranya cari kelemahannya. Ada bahasa seperti itu. Yang namanya orang mencari kekurangan pasti pinter dong. Itu kita catat, kita cari jawabannya. Latihan dulu berarti Pak. Pasti. Sama kayak dulu saya jadi penyiar, saya bawa teks apa yang mau diomongin baca di sana sehingga kita lebih terarah. Itu pastikan dulu. Setelah itu ketika kita sudah tahu itu, tetap yang namanya kita tampil di depan orang, kita mempersiapkan gestur kita yang terbaik. Sederhananya kita melihat kaca. Kita ngomong di kaca nih. Kalau apa kita buku mungkin, apa kita tegak dengan senyum, tangannya bagaimana gitu. Apakah sudah senyum gitu ya. Yang kemarin dulu tuh saya kebanyakan senyum kayaknya ya. Wah ini senyum terus nih. Cuma kan secukupnya. Terus juga tangan juga, pastikan tangan itu bisa juga bergerak untuk menjadi komunikasi. Memberikan menyampaikan info ya dari gesture. Sebagai pendukung kita, jangan bohong kayak siap gerak gitu kan. Gitu. Dan juga dipastikan ketika sesi diskusi itu, ketika jurinya memberikan pertanyaan, jangan pernah kita memotong. Ya, memotong itu berikan dulu pertanyaan itu masuk. Setelah itu kita izin saya klarifikasi seperti ini. Dan ketika berbicara itu pastikan kita menatap beliau. Menatap, karena kadang-kadang tatapan itu juga memberikan keyakinan. Sama seperti sesi wawancara gitu, misalnya kalau ketika ditanyai 2 pertanyaan tapi jawabannya masih pandangannya ke kanan, apalagi posisi daring gitu kan ya.
ke kanan, ke bawah, kita kan bingung, ini kok nggak fokus sih, apakah ada sesuatu di sana, apakah kamu baik-baik saja gitu kan, itu. Nah setelah itu, setelah kita memahami itu, kita memastikan kepada penilai bahwa apa yang kita jawab itu benar, pastikan juga jawaban kita itu singkat, jelas, padat, tidak bertele-tele, kecuali diminta lagi untuk mengeksplain. Iya. Diminta lagi baru kita tambahkan lagi. Kalau emang tidak diminta, secukupnya, ya. Nah, itu. Dan yang paling terakhir adalah kita menyiapkan mental juga, seperti yang tadi Bu Erma sampaikan. Kita ketika kompetisi, kita harus berpikir ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Kalau kita ikut event pasti ada dua. Kalau enggak menang, kalah. Kalau enggak kalah, menang. Kalau kita ngirim naskah, jawabannya adalah kalah dan menang. Tapi kalau kita nggak mengirim naskah, jangan berharap untuk menang. Itu. Terus ketika kita sudah masuk ngirim naskah, kita pastikan kita siap yang terbaik. Terlepas menang dan kalah, kalau misalnya menang, syukur, kita jaga konsistensi itu. Tapi kalau misalnya kita belum diberi kesempatan untuk menang, jadi bahan referensi, kita jadikan itu pengalaman untuk kita bisa naik kelas lagi, improve ke depannya. Ya, karena kita ikut saja, kita kan gini, guru, dosen itu kan punya kesempatan untuk naik level. Kalau saya ngomong naik level ya, caranya agar kita bisa naik level adalah kita mengevaluasi diri melalui event-event yang ada. Ya, apapun namanya eventnya itu, kalau itu bertujuan untuk meningkatkan literasi kita, gitu kan, kemampuan skill kita, ikuti. Kalau sampai lolos, secara tidak langsung level kita akan upgrade. Benar-benar. Dan kita akan ada social effect yang positif. Contoh, kemarin Bu Erma lolos 5 besar nih, wah kerennya bisa lolos ya, gitu. Secara langsung beliau itu pasti ada pengagum rasanya, itu ternyata ibunya bisa, padahal ibunya di sekolah biasa aja kelihatan, tapi kok bisa kesana, bisa ya? membuktikan Gimana caranya ngatur waktu. Kita sendiri gitu, juga tahu jadinya, level saya udah setingkat ini nih, besok harus bisa gitu. lebih baik lagi. Dan gitu. semua itu pasti kalau saya melihat semua orang punya momen itu, potensi itu. Cuma orang jarang memanfaatkan momen yang ada. Niat dulu sih sebenarnya, mau nggak gitu. Karena nggak ada rasa percaya diri lagi-lagi kayak seperti di awal ya. Nah kalau misalnya tadi mau bilang, kalau misalnya ada juri bertanya gitu, apa mending kita, kalau misalnya nggak bisa menjawab gitu, apa ya jawabannya? Apa kita mending diem atau ngomong tapi lontar-lantar, itu gimana Pak? Kalau literasi kita bagus, kalau kita sering membaca, kita sering diskusi, dan kita menguasai materi kita, meskipun kita lupa atau kita tidak menyangka pertanyaan itu, pasti akan ada jawaban yang alternatif lainnya, yang muncul, meskipun itu hanya nyerempet jawaban yang benar. Paling tidak relate lah gitu. Ya, ada, jangan sampai diam banget ya. Yang penting harus ada yang dikomunikasikan aja. Meskipun mungkin usaha gitu Pak. Ya, meskipun mungkin kurang nyambung, setidaknya kita tetap memberikan respon terhadap apa ada respon, ada feedback lah. Gitu. Terus yang kemarin saya tuh kelebihan waktu Pak. Harusnya kan itu durasinya 10 menit. Lebih dari 10 menit sampai jurinya. Sudah dikasih ini tulisan habis 2 menit lagi. Karena kita tidak melatih presentasi kita dengan time management itu mungkin Pak ya. Iya. Time management kita kurang latih. Pengalaman saya kemarin ketika ujian dan sebagainya, saya memang menyiapkan stopwatch. Biar kita tahu. Saya ngomong nih, saya baru orek-orek dulu masalahnya apa. Yang saya angkat adalah masalah 1, 2, 3, 4. Setelah itu tantangannya apa? Tantangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Aksinya bagaimana? Aksinya ada 1, 2. Hasilnya bagaimana? Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kita ngomongin dari pembuka, menyapa, ngomong, sampai kita lirik waktu. Dan ternyata lebih. Apa yang kita kurangi ya? Mungkin saya kurangi ini. Tulis lagi. Harus berpikir cepat. Itu sudah Pak lakukan Pak, tetapi di lapangan berkembang dia. Iya. Secara otomatis tuh auto berkembang gitu. Karena dilakukan hanya 1-2 kali saja. Iya. Terlalu asik kali ya, ngomong sampai nggak kerasa waktunya. Padahal udah tak kurangin loh. Momennya udah bagus kalau dikasih waktu kan 10 menit, 8 menit, 2 menit. Idealnya sih ketika dinyampaikan
disampaikan 2 menit, 2 menit kita udah mulai fokus. Iya. Ternyata Lagi saya dikit kurang nih. lagi dikit nih, harus bisa langsung mengejar agar tepat. Iya. Benar. Ya kembali sih volume latihannya saja yang harus diperbanyak. Berarti harus lebih latihan, Ya. lebih percaya diri. Lebih ke ini dah maksudnya itu ya, Belajar. kurang pede karena selama kita latihan kan itu di kamar nih, kan di kamar ada teman. Karena pede banget, iya Bu. Ya saya nggak itu di kamar tuh kan berdua kita. Kalau kita komar kami ke orang temennya slay gitu santai, is ngaingon Oh iya ya, vibes-nya jadinya kurang. Terus di kamar mandi, lu ngapain lama kali? Padahal lagi latihan gitu. Aduh, buyar udah ini waktunya. Oke, kalau begitu saya punya solusi. Oh tuh Pak. Ketika kita punya teman nih, karena gini, bagaimanapun juga capaian kita ini tidak terlepas dari circle kita. Kalau Iya. kita punya lingkungan yang mendukung apa yang kita lakukan atau satu frekuensi, maka itu akan mudah tercapai. Tapi kalau kita ketemu sama teman atau berada dalam situasi teman atau lingkungan Beda. yang tanda Ini ya. kutip Fresh ya, tidak agak benar. memboye dan seterusnya, Tidak mendukung. nah, kita bisa ngatur diri. Kita yang keluar. Kita yang keluar Atau- apa kita yang melatih dia untuk sama kita yang terpengaruhi apa kita Iya, yang mempengaruhi benar-benar. itu dulu. Itu kalau nggak ada keduanya cukup kita sewajarnya saja. Begitu, kalau saya begitu polanya. Nah, kembali ke tadi, ketika memang dalam kamar itu kita mau latihan nih, ternyata teman kita kurang cocok karena mungkin dia sudah tidak tertarik sebagainya. Cara sederhana, buka laptop atau tulis apa yang ingin kita sampaikan, ketik. Metodenya itu ya. Ketik. Jadi itu lebih efektif untuk meningkatkan daya ingat kita Saya dan ingat ya. Ya. mengkontrol apa yang ingin kita sampaikan. Menulis sama dengan mengcopy Oh kan. iya, itu mungkin buat tips buat saya juga sih Pak. Iya. Soalnya saya lupa-lupaan dan Menulis, mager untuk mengcopy. akhirnya lupa mau ngomong apa Kita ya, padahal kuliah kan tadi udah gitu, gitu. menulis sama dengan mengcopy. Kalau sekarang kan semua serba HP. Ketik ya. Sebenarnya memanjakan diri, nggak apalagi ada ChatGPT kayak gitu. Oh iya, Bu. Klik muncul. Kalau saya di- Nah itu apa namanya Turnitinnya itu kemarin ya Turnitin, nilainya. Terus juga Oh. kelihatan ketika Kecil. naskah yang kita gunakan itu copy paste di artikel dan sebagainya, itu pasti ketara. Karena kemarin juga naskah yang 10 besar itu ketika masuk ke 5 besar, kita kan semua bagus-bagus nih. Bagus-bagus loh semuanya. Nah, bagaimana strateginya? biar ada selisih lah Agar ada nilainya selisih gitu. nilainya. Apa yang harus kita nilai? Otomatis kita lihat naskahnya. Oh, naskahnya ternyata cek Turnitin, oh ini 100, ini 80, 70, otomatis yang paling kecil. Yang kalah. Ya yang Oh, yang menang. paling Berapa persentase Turnitin itu Pak? ideal sih kalau nggak salah 30%. Kita nggak dikasih tahu ya, Ya. segini Itu kan nilainya. internal kita. Oh. Gitu kan. Ibu berapa persen Bu? Kayaknya banyak karena Oh, saya gitu. merasa semua copy paste. Oh, nggak parafrase Kan saya ya? nggak paham nih, nggak ngerti. Tak pikir hanya sebuah naskah aja. Ternyata seperti buat tesis, ada apa namanya plagiat kayak gitu. Kita cek nggak ngambilnya. plagiat, Soalnya yang saya bawakan itu adalah berbasis sistem. Jadi kayak istilah-istilah komputerisasi itu kan harus memang cari benar-benar artinya, nggak hanya sekedar pola pikir kita yang dituangkan gitu. Jadi kan kita Sebenarnya nyarinya itu di ini bisa di parafrase ya, gitu di ya. parafrase, dan juga salah satunya kan kita gunakan sistem kutipan tidak langsung. Jadi Menurut intisarinya ada, tahu kita. Tapi dengan pakai bahasa sendiri. Itu yang saya nggak lakukan jadinya. Ya sudahlah, berlalu. Iya, namanya juga pengalaman ya Bu, pertama kali itu sudah hebat sekali. Nah, yang terakhir nih Pak, sebagai closing, apa Ya. pesan dan pesan buat penonton podcast di sini untuk ibu-ibu atau guru-guru tenaga kependidikan dan kependidikan Dari di Bapak Los dulu Angeles. lah. Dari Bapak dulu. Oke. Jadi untuk teman-teman guru, tim pegawai di SMK Negeri 2 Singaraja ini, yang pertama kita adalah bersyukur. Ya, kita bersyukur sudah mendapatkan tempat yang luar biasa. Ini sekolah favorit di SMK 2 ini. Kita bersyukur sudah diberikan kesempatan untuk kerja di sini, mengabdikan diri di sekolah ini. Satu. Yang kedua, kita harus berpikir bagaimana caranya kita agar bisa lebih bermanfaat lagi. Selain kewajiban rutin mengajar, bersosialisasi, kita angkat nama baik sekolah kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah kegiatan yang berkaitan dengan
kompetisi antar sekolah, itu secara langsung akan mengangkat nama baik kita dan sekolah kita. Ya, yang ketiga, kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, kenapa seperti itu? Itu merupakan bagian dari penentuan kualitas. Kalau kita ingin memposisikan diri menjadi orang yang proporsional berkualitas di dunia pendidikan, idealnya kita menunjukkan bahwa kita itu mampu untuk mengikuti kompetisi terlepas dari menang dan kalah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah setiap momen kita gunakan sebaik mungkin. Ya, dan jangan pernah berpikir bahwa bahwa yang namanya menang kalah sudah ada yang ngatur atau kita pasti akan kalah. Tolong dibuang pikiran pesimis itu, karena banyak sekali kejadian orang sukses itu berasal dari orang yang sebelumnya sering mendapatkan kegagalan karena konsistensi, disiplin, dan lain sebagainya. Momen itu bisa datang. Contoh sederhana saja, ketika kita kecil nih, kok bisa kita nulis? Pasti karena dulu nggak bisa kan, masih salah terus terlalu besar, terlalu kecil. Sampai sekarang kita bisa nulis bagus. Kok bisa kita pegang HP sih, atau kok bisa kita bawa motor sih? Gitu ya. Nah, dulu pasti kita pernah sering jatuh, ngerem nggak bagus, ketika gayung nabrak A, B, C. Tapi ketika kita latih sekarang kan standing bisa mungkin gitu kan. Artinya itulah keterampilan kita lakukan, sehingga jangan pernah berpikir untuk rendah diri, ya, rendah hati sih wajib, tapi ketika kita merendahkan kompetensi kita itu diusahakan jangan sampai seperti itu. Kita harus berpikir positif kalau kita itu mampu. Si A, si B, si C mampu, kita pasti mampu. Ya, cuma yang menjadi PR adalah bagaimana cara kita untuk mengatur waktu. Kita punya waktu 24 jam dari kewajiban di rumah, di keluarga, di teman, dan untuk diri kita bisa ngatur waktu itu. Ya, tak kalau bisa itu kaguin gitu, kemudian maklumi waktu untuk melali atau waktu untuk yang bermain itu agak berkurang untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Dan itu sudah saya lakukan. Fokus utamanya Pak ya. Fokus goalnya apa? Goalnya mau apa nih? Setiap tahun ada apa yang baru di saya hidupnya? kemarin saya goalnya pengen lolos hibah. Otomatis kita belajar, fokus buka YouTube, sharing dengan teman yang sudah lolos, pelajari dan seterusnya. Maka pikiran-pikiran positif akan terbuka. Ya, benar. Terus berikutnya kita menentukan lingkungan kerja. Kita tetap bergaul dengan banyak orang, itu wajib karena kita adalah makhluk sosial. Ya. Tapi ada hal-hal prinsip yang harus kita tentukan frekuensi kita. Kalau kita ingin bisa dapat pengalaman di luar, lolos misalnya kegiatan-kegiatan kompetisi, kita perbanyak diskusi dengan orang-orang yang sudah sering lolos atau tembus event-event antar sekolah yang tinggi. Kita diskusi dengan mereka, dengan seninya kita komunikasi gitu kan ya, ngobrol santai. Di sana kita akan mendapatkan hal-hal baru yang mungkin belum pernah kita dapatkan. Itu dipahami terus dipraktekkan. Terus yang terakhir adalah kita berdoa semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa lebih baik lagi. Clear? Doa itu juga ampuh itu. Ya, itu terakhir kalau menurut saya nggak harus kita berpikir mulu-mulu. Jadi yang paling prinsip itu kita dalam diri dulu kita pastikan dulu kita mau apa enggak. Basicnya ya Pak ya. Kalau kita sudah ada niat itu dibuktikan dengan praktek itulah kita bekerja sama dengan si A, si B, si C, sharing dan seterusnya. Setelah kita dapat inti dari diskusi itu, kita olah kembangkan sesuai dengan tujuan kita dan ditulis. Karena naskah yang baik adalah naskah yang selesai. Selesai, mantap. Jadi kutipan ya Pak. Kalau naskah hanya sekedar di otak aja itu nggak akan selesai. Nggak ada realisasinya ya Pak ya. Dituangkan. Iya, harus dituangkan. Belum dirangkai. Gitu sih. Iya. Sekarang untuk Ibu Erma, Ibu. Saya pesan dan kesan ya. Iya, pesan itu sama bagi saya, pesan itu sama dengan motivasi. Ya, selama saya sejauh ini sudah di titik ini berpesan kepada semua, terutama di guru-guru yang ada di SMK 2, termasuk juga
staf tata usaha, cobalah kita out the box dulu sekali-kali. Ketika ada tawaran baru, Dicoba ambil aja kesempatan. dulu. Ya, jangan takut duluan untuk mencoba hal-hal baru. Sama seperti pengalaman saya dulu, kan saya guru nih yang tidak pernah bicara di depan umum gitu, hanya di depan siswa saja, pegang mic aja jarang-jarang gitu. Ketika langsung di switch kehidupan saya, kita nggak pernah tahu ya apa yang akan Terjadi ke depan ya, what the future brings to us, kan kita nggak pernah tahu. Jadilah analis SDM itu. Saya waktu kesini itu dua minggu nggak kesini. Kok gitu, Bu? Pada saat SK keluar, karena saya belum siap dengan pekerjaan ini. Wah, ini semakin berat ini. Pekerjaannya apa? Saya nggak Masih siap waktu denial ya, itu. Bu, ya, gitu? Waktu itu kepala sekolahnya Pak Sudi. Jadi Pak Sudi sempat nelpon saya, "Ibu, ini udah hampir mau 2 minggu Ibu nggak datang ke sini, lapor diri, ada apa, masih hidupkah?" Gitu. Jadi, saya butuh waktu lagi untuk belajar sambil jalan aja, Bu. Ayo kenalan dulu kayak gitu. Akhirnya saya ke sini. Sambil jalan pun jam dinas saya masih ke STM dulu, ke SEMEA dulu, belajar apa sih kerjaan dari Kasubag dulu namanya, Kasubag TU gitu. Karena saya dari dulu dari guru yang sama sekali nggak tahu apa sih pekerjaannya. Untungnya saya pernah jadi wakasek dulu di SMA 2 di sebelah. Setidaknya walaupun cuma beberapa bulan, setidaknya manajemen kita sudah kenali sedikit ya, walau sedikit gitu. Nah, dengan kebiasaan ya kita terbentuk atas dasar lingkungan dan pembiasaan diri. Pergaulan seperti yang dibilang sama Pak Henry, kemana kita maunya, ke situ kita harus berguru gitu. Jadi ketemunya dengan orang-orang yang sefrekuensi. Iya, yang kayak pejabat gitu. Tertular sendirinya dia bagaimana Vibes kita ya. public speaking sudah terbentuk jadinya ya, bagaimana kita memulai pembicaraan seperti itu. Tergantung juga sekarang case-nya, apa formal kah atau bercanda kah atau yang bagaimana, kayak bahasa Bali ada asor, alus, madia gitu. Itu udah terbentuk sendiri. Makanya pesan saya sih, jangan takut, lalui aja prosesnya dan kita akan menembus goal itu step by step seperti itu. Jangan takut untuk mencoba. Iya, jangan takut untuk mencoba. Kemudian kesan selama berkegiatan di BGP ini terutama. Seru dan saya sempat stand up comedy. Stand up comedy asli dicomot. Waduh, di penutupan. Oh, coba Bu ya, kalau gitu di sekolah ada event itu apa itu? ulang-ulang. Karena videonya itu ada dan sempat tak upload. Jadi ibu bilang, "Oh, ibu bisa stand up comedy, kenapa nggak dicoba di sekolah?" Itu dadakan, Bu, diejok kayak gitu. Jadi dengan pengalaman begini saya bisa kayak bunglon gitu loh. In case berubah. Iya, bisa aja. Itu hebatnya kalau kita suka bergaul gitu. Jadi ya oke aja gitu, ngalir aja. Kemarin kebetulan dapat temannya yang sefrekuensi juga. Siapa sih namanya, lupa? Siapa? Loli. Oh, Loli, ya inget ya. Ya ampun, Bu, dilupain. Si Loli. Padahal baru kenal juga. Terus hanya meet beberapa menit, kita butuh kumpul sama dia di poolside ya, di kolam renang. Untuk besok kita nampil ini harus ngapain? 10 menit aja. Ya, dapat benang merahnya udah oke lah, tanpa teks, ngalir aja. Itu kenapa Bu bisa ada stand up comedy gitu, Bu? Begini, jadi pihak BGP kan setiap akhir kegiatan selalu meminta bagaimana sih feedbacknya ya, berupa pesan dan kesan. Jadi pada waktu itu Ibu Dian ya apa Bu? Siapa sih? Kepala sekolahnya yang jadi fasilitator, sama Ibu yang cukur laki juga, Bu Ani. Bu siapa? Ya Bu. Ya lupa saya namanya, Bu. Nah, itu juga lupa namanya. Itulah ibu itu yang terhormat, ibu itu. Bu, tolong dong kasih pesan dan kesan, katanya Pak Henry. Ibu Suci. Oh, Bu Suci. Katanya Pak Henry, kebetulan Pak Henry kan jadi fasil di kelas. Katanya Pak Henry, ibu paling aktif di kelas. Coba kasih pesan dan kesan. Tapi yang beda tuh gimana ya, Bu? Ya buatlah yang beda. Oh ya dah, boleh saya stand up comedy? Tak bilang gitu. Boleh lah. Di dalam stand up comedy itu ada statement untuk saya bisa ngasih kesempatan memberikan pesan dan kesan gitu, tapi di packagingnya dalam stand up comedy gitu. Biasalah saling roasting kayak gitu. Jadi sama Loli ini frekuensi di kelas sudah tahu loh, oh ini dapat nih benang merahnya gitu. Ya udah, jalan aja, seru kok. Jadi kepada teman-teman di sini, ayolah sekali-kali ikut
Atau juga ada saya juga di sana kalau Sudah ada misalnya mentornya gitu. Bukan mentor sih, nanti lebih ke sharing aja, sharing. Nggak menggurui, cuman berbagi cerita aja. tentang pengalaman. Ya, Ya. kurang lebih seperti itu sih. Ya, terima kasih Bapak Henry dan Bu Erma sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Dari tadi udah cerita sekitar 1 jam lebih ya, mungkin 2 lebih jam ya. mungkin ya. Di jam berapa? Udah jam 12 Pak. Sebentar lagi udah mau jam 12. Terima kasih udah bisa berbincang di sini. Iya, Dan sama-sama. untuk podcaster atau enggak untuk pendengar di rumah, jika kalau kalian suka dengan podcast hari ini, bisa di-share, bisa di-like dan di-subscribe juga, di-share mungkin ya juga biar agar banyak banget penonton di Ya. sini, oke? Oke. Bapak ada pantun? Pantun? Ada. Terus ya saya pikirnya gitu, dikit-dikit pantun, dikit-dikit pantun. Oh, mungkin Ibu ada pantun, Bu. Ibu kan emang orangnya lupa disiapkan. makanya dicatat dan apa yang kita tuangkan. Oke, Sekian dan terima kasih gitu aja. Oke, terima kasih semuanya Sobat Skenda udah mendengarkan podcast hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Oke. Om Santi 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 Om.